Cuma tadi saya ingin ditertibkan, saya mau naikin lagi gitu karena udah nggak kondusif. Oke. Iya. Silakan Bang Zuma. Ada aja alasannya. Yang lainnya tolong. Aduh, Loh, jangan jangan. mandi. Aduh, Basul, kalau mau debat bagus jangan Suara saya di kedengaran? Oke, ya, akan saya kondisikan karena saya itu di belakang saya itu zoom, jadi kan repot saya itu. Pelan-pelan dulu lah, pelan-pelan. Kita tertibkan dulu. Gini Oke, aja Bang Suma naik dengan akun yang saya undang. Gini bro. Cek. Ini Suara saya kedengaran nggak nih? Kedengeran. Basul, bilang ke Assalamualaikum, Suma Dindan naik dengan aja. akunnya saya Nah, undang. ini. Iya. Silakan Bang Zuma. Oke, jadi kita ini juga ya, kita yang naik di sini membawa agama kita, ya. Dari agama kita memancarkan bagaimana ajaran kita, dari tutur kata kita bisa melihat bagaimana ajaran agama kita. Kalau si Ustadz Najah saya nggak ragu. Emang, tapi kalau kalau Hadis Selebes yang ngomong, aduh. Suara guru dari TikTok belum kedengaran itu. Basul, bilang ke Bro Suma, saya sudah undang dia, naik aja lewat akunnya. Iya, naik aja lewat akun. Ya di sini kan juga bisa, pakai sama perantara aja di sini, gitu. sama aja ini. Oh ya sudah. Silakan Bang Zuma. Nanti Sebentar ya, sebentar. dibilangin dikit. Sebentar. Ya, Udah. sebentar. Saya akan tertibkan. Oh, Bang Zuma, sebentar. Mungkin mau ke sana ya, mau ke sini. Maksudnya mau ke TikTok kamu. Soalnya ini Bang Zuma nggak ada. Iya. Sebentar satu. Iya, sebentar. Ini kok masih ada ini di daftar penonton. Masih ada. Sebentar. Ini Bang Zuma mau masuk Sekalian ke Zoom. si Osep saya undang. Osep naik juga Osep. Nggak usah banyak di sini. Ada beberapa orang aja. Bukan Osep si Yahudi itu. Oh, Yahudi. Itu Billy nih, ngeribetin aja, diturunin aja Billy ini ya. Ih, Saya ribet aja ini. Aja yang turun, Bang Mali. jangan, itu moderator kita loh. Alah moderator Bang Mali. gitu loh. Ini Bang Zuma silakan dibuka mic-nya, Bang Zuma. Cek. Suara saya kedengaran? Apa saya kan Langsung beda ya. sama Hadis Nah. Selebes. JCC diwakili oleh Basul Bang ini. Zuma. Silakan Bang Zuma. Yang lainnya di Zoom, tolong di mute sendiri mic-nya. Silakan Bang Zuma. Iya, Pasul minum kopi dulu, Pasul. Pasul minum kopi dulu. Ini mau Bang Mayucil dengan Bang Zuma ya. Saya izin turun aja teman-teman ya. Yang ini jangan turun. Yang ini yang sok pintar ini jangan turun ini. Yang sok pintar yang bukan ateis ini jangan turun. Anda dialog dengan saya nanti. Suma. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Dengar kakak Billy ngomong. Dengar kakak Billy ngomong, Suma. Kita kan mau dialog sehat, Suma. Iya, tapi jangan turun. Si ateis ini jangan turun. Saya mau tanya-tanya nanti sama dia. Tadi saya dengar suara ini ilmunya hebat sekali. Seakan-akan dia bisa merubah Yesus itu menjadi Tuhan. Aduh. suaranya kurang keras Bang Zuma. Iya, cek. Osep dinaikin. Oke. Jadi kita juga ditonton para ateis ini, ya. Tunjukkan akhlak yang baik karena kenapa? Sudah banyak yang masuk ke ateis ini dan masuk ke Kristen. Gini Mas Billy, saya sama Bang Zuma, Mas Iya, Mali. 2 lawan 2. Ayo. Bukan ateis. Gimana? Itu yang siapa tuh yang Sampean moderator ya? Iya. Ini 2 lawan 2. Jadi Bentar bro. Pak Sul, bilang ke Suma masuk lewat akunnya saja. Kalau lewat Basul itu suaranya kecil. Bentar ya, ini begini ya. Akunnya Mas Zuma ini kan target ya. Terus terang aja kemarin Mas Zuma itu dilaporkan. Ya, ini terus terang aja saya bicara. Waduh, nggak ada kalau di sini. Ya, ini aja. Untuk Kalau kita diskusi, kalau aduh, mungkin betul, lusa akunnya Mas Zuma ini bisa, tapi untuk sekarang Pak pakai ini aja. Ini kan juga cukup lumayan ini didengarkan. Sudah cukup Iya, kuat. suara saya kedengaran kan? Dengaran suaranya. Dengaran. Gini loh. Kalau kita bicara baik ya, nggak ada yang ban. Kecuali memang orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan. Begitu, udah. akun aja belum sampai 7.000 followernya ketakutan. Masuk aja. Nah, dia aja saya di-kick di sini Tuyul. Jadi nggak usah banyak mulut besar kalian itu. Jadi saya turun. Udah, kita dialog, nggak usah lebay. Dialog 2 lawan 2 dengan si yang bukan ateis ini. Nggak usah banyak cerita kalian.
Lanjut, angkat tema. Gini aja bro, naik Zoom aja. Ayo, saya naik Zoom. Ayo. Iya. Lagi. Di Zoom aja ya. Banyak alasan. Masa si Jin menghina tuyul, nggak boleh loh. Jin menghina tuyul. Ini, bro. Ayo angkat tema. Mas Bro Malikin, saya sama Bang Zuma, sampean sama Om bukan ateis, kita konsepnya tema keselamatan. Monggo. Ayo, Mana? sekarang. Ya di sini, ini ada Mas Billy bisa memoderatori kan? Iya. Oke. Jadi tema kita Anu aja Mas hari ini Billy, apa? keselamatan. 4 menit gitu. Oke. 4 menit kita nggak di sini, jadi kita teratur aja, jangan terlalu panjang ngomong. Ya kami sabar, tapi jangan terlalu kepanjangan. Kasihan penonton juga durasinya. Yang penting-penting aja lah, yang tidak penting jangan diomongin. Oke? Kalau nggak dikasih waktu nanti kelepasan Mas Billy gitu. Jadi mending kasih waktu, mending biar tertib gitu kan. Kan tahu kan Maliki nggak pernah panjang. Nggak tahu dengan si Suma yang suka baca puisi 1 buku. Simpel. Mulai lagi framing ini si gundul babi setan ini, anjing cuki nih. Kurang ajar lu berdua ya. Aduh. Kok gamparin lu satu-satu di situ. Acara Bang Andi. Ini si Erdi ini mulutmu itu, saya datangi lagi rumahmu yang kedua kali. Dikit lagi kita ini. Iya. Kurang ajar memframing. Saya nggak mau. Bagaimana itu darah aja. Itu aja kau dengar kasih mulut lagi kan Pak. Saya nggak pernah peduli loh, saya ini orang beriman, tapi saya nggak yakin di depan saya dia kalau nggak gue makan. Itu aja, laki-laki yang sejati itu sedikit ngomong tapi tindakan, bukan banyak bicara. Keluarin lagi Pak. Saya orang Kristen, dan mereka itu benar nggak usah lah Pak. Begitu kalau saya Baik. Biar tahu, kita biar tahu itu kelakuan mereka. Ayolah, kita mulai 4 menit. Biar mereka ke Zoom. Silakan. Ya. Monggo. Udah, Pak Zul. Saya nggak mau naikin selama Pak Zul ada Handi di sini, udah. Oke. Gua telepon istri lu ya. Bukan menambah dosa saya ya. Saya nggak mau karena debat dosa Anda bertambah. Saya nggak mau. Saya tidak mau jadi penyebab dosa Anda bertambah. Yuk, oke. Jadi kita berdua sepakat ya, Erdia. Kalau sama akunnya JCC, ya, kecuali mereka chatting tidak ada Handi, kita terima. Kalau selama masih ada Handi, kita jangan pernah terima. Ini kita bicara di muka Ustadz Wafi. Ustadz Naja, ya sudah dengar ya Ustadz. Ustadz sudah dengar sendiri kan? Kenapa kami benci akun daripada JCC? Padahal membawa nama Islam. Siang. Halo. Tolong kasih tahu itu suamimu itu kalau dia mau lawan aku 1 lawan 1 bisa nggak tuh? Om bukan ateis, monitor. Om bukan ateis. Oke, pembahasan kita tentang keselamatan ya. Ini saya telepon sama istrinya RD ini. Mana yang akan benar-benar menjamin keselamatan? Halo. Tolong di-mute dulu itu Pak Jul. Ajaran kekristenan dengan ajaran Islam. Tentunya kita itu suamimu kenapa begitu sama saya itu? Surga. Kita suruh orang datang ke situ? Tanpa kita suruh pasukan Malala yang datang ke rumah Ngana? Namanya neraka. Bagi kami itu bukan jalan yang lurus untuk dipahami. Mungkin siapa yang akan duluan untuk bertanya, kita nggak pakai. Ngana dulu dong kalau bermasalah minta tolong Pak kita. Sekarang ada pemetua dang sodepinya muluk bikin tarabit orang. Ya tanya jo DP pemetua dang. Dia bikin apa dia? Ya udah Jo ya. Kasih tahu Jo. Oke, kasih. Udah. Cukup. Udah ya. Udah. Kita live sendiri di channel kita atau gimana ini nanya? Live sendiri aja Pak. Nggak percuma dengerin itu. Ini orang-orang teman-teman yang ada di live chat ya. Siapa bilang si Herdi orangnya baik? Orang dia sering membahas Al-Quran dan hadis kok. Dipelintir gitu. Cuman ya
Sebenarnya sih Bang Juma malas masuk ke sana, cuma karena terhubung tadi ada umat Muslim yang dianiaya begitu, ya terpaksa Bang Juma masuk di sana ya. Ya Bang Juma masih live, saya juga live kan gitu. Live di sini kita live. Saya barusan komunikasi sama istrinya Herdi kok. Kita live di sini. Istrinya Herdi itu kalau ada apa-apa minta tolong saya gitu. Tuh, Pak. Sana ya gitu, Mas Zuma. Kita di framing terus. Memframing terus. Sorry ya teman-teman kalau saya mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Dan memang kalau orang kayak si Herdi ini sama si Billy ini memang harus dikeluarkan kayak begitu. Kalau orang kayak si Herdi sama si Billy ini memang harus dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di TikTok. Kami barusan ke tempatnya Herdi ya, ikutan live di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di TikTok. Kami barusan ke tempatnya Herdi ya, ikutan 2 kali kami tiket. Ada double suara ini. Ini yang sudah murtad silakan naik ke Zoom. Ini ada linknya ya. Yang sudah murtad ini silakan naik ke Zoom, kita diskusi yuk. Ah itu ada linknya ya. Mungkin si Herdi ini Bang. Sama Abang. Tuh, teman-teman bisa ngeliat sendiri kan di channel masing-masing. Tadi malam itu ada kejadian itu Gurunda, ada Zul, yang CRD memelintir ini saya 2 hari 6859. Memang ini sebenarnya ya pada akhirnya mungkin dibayar lunak. Kalau ada banyak suara sih? Bang Sherly, Azza. Oh, Pak De Sugi nih suaranya nih. Kita masuk ke tempatnya Herdi. Pak De, suaranya Pak De. Pak De Sugi. Ada kok di videonya di-kick. Sampai 2 kali kita ke sana di-kick lagi. Ya mereka begitulah kelakuannya. Padahal tadi ini Mas Zuma sudah berbicara lah, mau berdiskusi dengan siapa tadi, bukan Ates atau siapa itu. Tapi dihalang-halangi oleh si Herdi dan kawan-kawannya. Inilah ketidakjujuran mereka dalam rangka untuk berdiskusi ya. Main kick, main lapor, main kick, main lapor. Ya saya udah ngomong sama orang sana, orang Manado. Herdi mau single, ayo gua nggak samperin ke Manado. Kelar urusan. Apalagi kayak si Billy itu. Si Billy itu teman-teman ya gini ya. Si Billy itu HP satu-satunya belagu. Jadi pakai ngorder juga iya. Itu ya. So ngata-ngatain JCC bawa apa tuh namanya signalnya. Framing begitu. Bisa dibaca komentar di TikTok itu, Mas Andi? Kecil Pak Yul. Kecil ya. Ini ada dari Aris Boy. Iya kita tahu dia ngaku-ngaku ateis, pasti aslinya ya Kristen nyamar itu. Itu teman-teman ya, sepikanlah room mereka, jangan ditonton di sana. Lebih baik tonton di channel kita masing-masing, di channel JCC Official. Nah, di situ ada Bang Juma, ada Julfikar Official, Andi Selebes dan sebagainya. Kami tadi sudah mencoba untuk menjembatani antara Ustadz kita, Ustadz Juma dengan pihak Maliki. Tapi ya kita saksikan sendiri ya. Saya masuk ke sana, ini kan koneksi saya itu kenceng banget koneksi saya ini. Masuk ke sana, tahu-tahu suaranya dubbing. Katanya krosok-krosok, katanya nggak kedengaran. Masuk keduanya lagi jelas, suara saya jelas. Tapi dengan berbagai argumen, akhirnya kita di-kick lagi. Itulah kelakuan mereka. Kalau saya sih saya himbau ya kepada, karena tadi Bang Juma terpaksa masuk ke sana, ada teman Muslim yang dianiaya kan gitu. Bang Juma datang untuk membantu lah. Kalau bisa sih room kayak gitu nggak usah lah ada umat Muslim masuk ke sana, gitu loh. Kenapa ya nggak ada ilmunya sih ini pertama apa? Dia nggak pernah sekolah agama dia gitu loh, bukan STT dia. Ya itu satu. Ya Herdi ini kerjanya ya kalau nggak nukang ya bantu orang menjadi koki di orang makan. Aduh. Ya paham saya, istrinya ada sama saya. Bang Ani kalau ngomongin itu aku pengen ketawa.
Nah, orang istrinya temanku, keluarganya temanku semua gitu loh. Udah pernah aku suruh orang ke rumahnya gitu, minta kerjaan sama aku. Bang Andi tolong dong kalau ada kerjaan gitu. Kalau tak kasih, udah tak kasih, dia udah pernah kerja di Gorontalo gitu loh. Jadi kapan waktunya belajar dia bang? Dia kan ini SRB. Ya siap. Ini Usman ini siapa Dai? Ya, ya di sini. Yang di komen ini, di chat ini. Usmani silakan bicara Usmani. Oh ya, Pak Usman silakan bicara. Oh, kamu apa katanya? Juga miskin kok di backup Zulkifli. Saya di backup Zulkifli. Kok saya miskin di backup Zulkifli? Orang duit saya banyak kok. Lu mau lihat tabungan gua? Ada aja nih orang ini. Apa mau dialog? Ayo diskusi aja yuk. Open cam Pak Usman. Ayo Usman dialog sama saya. Ya itu sama Pak Desu gitu. Boleh. Jangan sendirian kamu. Tuhanmu rangkap 3 bawa. Nah, ayo. Saya ayo. Udah nggak ada orangnya ini. Ada itu. Masih ada itu. Tuh maling teriak maling kalian semua katanya. Kafirun Jazirah Arab. Buset. Namanya pakai Utsman bin Affan ini kan apa ya? Nyaru-nyaru memang diperintahkan orang Kristen itu untuk kamuflase ya, di dalam kitabnya itu kan ada itu. Iya betul. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbatah cerdik seperti ular, tulis di merpati. Ular itu di dalam Bible simbol iblis. Nah kalau orang Kristen sifatnya kayak iblis, nyaru-nyaru, ya pakai nama-nama Islam itu memang sudah diperintahkan dalam kitabnya gitu loh. Mereka memang diperintah untuk seperti iblis. Ya ular adalah simbol iblis, cerdik seperti ular artinya licik seperti iblis. Nah begitu. Kalau berani dialog, ayo. Ayo, jangan cuma kamu sendirian. Tuhanmu rangkap 3. Saya. Ini lagi nih menghujat lagi nih Pak Denny. Quran ajaran sumber segala hujatan katanya. Dia nggak pernah baca Bible ini orang ini. Kalau gak mampu debat bertanya saja boleh. Kurang apa? Hajar Pak Ade hajar Pak Ade. Ini nggak berani ngomong. Satu-satu. Ini benar-benar hujatan yang tidak pada tempatnya ini. Sepertinya dia udah mempelajari Al-Quran. Ini Bang Andi, mulutnya sih. Udah dulu Pak Bayu. Kalau nggak pernah membaca Al-Quran, nggak tahu cara membacanya ya janganlah menuduh kayak gitu. Kalau kami di sini Bible berjalan loh, gitu loh. Kami tahu Biblemu seperti apa. Tapi kami nggak berani monolog kalau lu nggak mau diskusi, karena kami nggak mau menghujat apa yang ada di Bible kamu gitu loh. Kamu sendiri nggak bisa baca loh Biblemu, kayak si RD mana bisa. Makanya dia takut loh. Saya kemarin syaratnya diskusi RD, lu harus bisa baca Biblemu gitu loh. Jangan hanya berbahasa Indonesia saja. Makanya dia terpukul. Gitu loh. Bang Andi itu chatnya dimatikan aja biar dia mau ngomong, biar nggak ngechat. Chatnya dimatikan biar berani ngomong dia. Oke. Sama tim dulu. Nah, matikan aja biar ngomong dia. Kalau soal Bible mah ya saya kasih tahu ya, Usman. Yesus tuh kalah hafalannya sama saya loh. Ini betul nih. Contoh gini, Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti." Ini nggak ada tertulis. Iblis disuruh menyembah Allah itu nggak ada itu. Nah ini kan berarti bahwa iblis itu nggak hafal Bible gitu kan. Nah aku hafal hafalannya Yesus kalah hafalan Biblenya kalah sama saya. Mampu lagi lu masih ada, lu dengerin di Bible yang ada ya. Yang santai dulu aja nih. Amsal 7, 18, 19. Nanti kalau siapa tadi namanya nih pakai nama Utsman bin Affan nih. Nah kira-kira nanti kalau kamu pergi keluar kota, suruh istrimu baca keras-keras. Amsal 7, 18, 19. Ini nggak nista loh ya, tertulis. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi apabila suami tidak ada di rumah. Nah, suruh istrimu baca coba. Ayo. Kabur kan? Mana? Masa ada? Kabur. Dia nggak bisa ngechat. Mau ngomong nggak berani. Jadi kalau ada kayak gitu jangan dibiarkan ngechat. Suruh ngomong langsung kalau berani gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, kabur aja. Ini tak bacain aja loh itu. Bukan tak baca, tak hafal itu. Kabur dia, kepanasan dia.
Jadi untuk ngadepin para penyembah Tuhan rangkap 3 ini harus pakai trik kita. Gitu. Atau saya bacain kadarnya Yehezkiel 2:3-1. Ya nggak apa-apa, kita baca dong. Biar dia paham bahwa dia tadi kan menghujat tuh Al-Quran ajaran penghujat katanya. Bacain aja Bang Andi, Ya. nggak apa-apa. Kita dengar. Ini konteksnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama yang adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang aku punya, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur. Udah segitu aja. Yang Amsal Bang, nggak sekalian. Amsal kan tadi udah. Tapi Apa, belum dibaca. Markus 23:21? Pokoknya yang ekstrem aja Bang Andi. Kita sudah dihina, dihujat. Al-Quran katanya hujat. Itu yang bangsat itu orang tuh. Keluarkan aja di Zoom. Kurang ajar nih Bang. Lanjut Bang. Iya. Markus 3:21. Bacain lagi. Ini data loh ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi di sini ada orang yang tidak waras. Data. Apalagi? Apalagi dibaca? Kisah Lot. Dibaca lagi Kisah Lot, apa nggak usah? Biar orang tadi itu paham itu loh, kalau di Bibelnya gimana gitu loh. Ini nggak nambah nggak ngurang loh, tapi dia tadi menghujat. Al-Quran itu sumber ajaran apa tadi? Hujatan. Sumber penghujatan Al-Quran. Itu. Tapi congornya ngomong kayak gitu nggak bertanggung jawab. Keluar, inilah kelakuan otentik. Bang Andi, ya. Bang Andi, diulangi tadi ini dari yang pertama Yehezkiel berapa saya nyatat nih. 23 nomor 1 sampai terakhir. Yes. 23. Terus yang lagi? Amsal 7, 18, 19. Coba bacain Bang. Amsalnya. Jangan dibacain, nggak usah dibacain, saya baca sendiri. Apalagi Bang? Ya banyak, tahu itu aja dulu. 2 itu ya? Oke, terima kasih banyak. Dapat senjata baru. Ini datang mengucap pakai nama Utsman bin Affan, nyamar nggak laku, dasar kurang ajar. Saya itu paling nggak seneng kalau kayak gitu tuh. Kejadian 19 30 38 nomor 30 sampai 38. Kejadian tidak berapa? Kejadian 19. Siap. 30 sampai 38. Siap. Ini nggak menista loh ya, ada tertulis di Bible. Iya. Lot dan konteksnya di situ Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di dalam suatu gua bersama kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada lagi laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minuman anggur, lalu kita tidur dengan dia,
supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Aku itu keesokan harinya monitor, enggak apa-apa ya. Berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Kan gini kemarin. Malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Tidak ditambah, tidak dikurang. Kalau sekiranya Herdi berani membaca ini, membahas ini, ya tentu nggak mau dia menghindari. Pasti menghindari ini. Alasan Herdi kepada saya kalau membahas ini, itu kan di perjanjian lama. Saya tidak pakai lagi perjanjian lama. Saya hanya di perjanjian baru. Itu jawabannya Herdi. Itu. Makanya Herdi kalau ketemu saya nggak mau. Kenapa saya beri dulu sekat-sekat. Mau di PB apa di PL nih? Itu. Mana tadi sampang hujat? Ayo. Yang itu Bang, yang Matius 20:21 belum Bang? Yang mana? Matius 3:21. Kan tadi udah saya baca. Matius 20. Putus-putus Pak Bayu. Yang ada kedelai itu, keledai itu. Oh. Nggak benar itu, nggak ada, nggak benar itu. Nggak benar itu, nggak ada. Belagu setia. Untuk belagu setia yang ada di live comment ya. Ini akan saya share link JCC. Silakan gabung ke tempat kita ya. Ntar tak ambil ininya. Jangan dianu dong teman-teman, jangan dihapus komentarnya. Aduh, kita nggak bisa menjawab ini. Tolong kalau ada oten yang komen-komentar di sana, jangan dihapus. Betul. Jangan dihapus. Nanti kalau dihapus saya nggak bisa membaca apa yang dihujatkan. Itu di lab ya, Baluga Setia itu link JCC sudah saya pin. Ayo kalau mau berdiskusi dengan baik di sini. Ya tolong ya teman-teman yang ada di live comment, tolong jangan dihapus. Kita akan counter kok. Apapun hujatannya kami siap. Belum untuk Herdi ya, Herdi umpamanya mendengar siar kami di sini, kamu bisa masuk ke Zoom kami, JCC Official, ataupun masuk ke akun TikTok saya, akun TikTok JCC nama juga JCC Official. Silakan Her, kalau mana berani Baju, jangan hanya berani jago kandang, terus mana berani dia main mute seperti tadi. Ustadz saya Ustadz Juma di sana kamu kick. Saya sendiri udah seberapa kalau saya hitung 6 kali kamu kick. Ayo ya, jangan begitu. Ayo kita berdiskusi dengan baik. Jangan memframing kami. Itu jelas-jelas kami yang di-kick, Mas Uma di-kick. Tapi kamu membalik keadaan seolah-olah kami ini memframing kamu. Ini kan yang nggak baik. Ayo Her, kalau kamu mengajarkan ajaran yang kasih, terima kami. Kalau nggak mau menerima kami, bisa kamu masuk ke Zoom kita. Atau ke TikTok. Ini terbuka loh TikToknya ini. TikTok Zulfik JCC Official masih live sekarang. Ya saya undang untuk masuk ke JCC maupun ke TikTok. Kami ada dua-duanya. Silakan Herdi. Kami tunggu ya.
Dan juga yang ada di live comment Julfikar Official. Ini Balagu Setia ini mulai ini nggak karuan omongannya. Silakan naik ke JCC. Dan juga buat teman-temanku Kristen yang ada di semua menara siar, yuk gabung di JCC. Kalau tidak berani masuk ke TikTok. Ayo, jangan hanya berani ketik-ketik di live comment saja. Jangan jadi pengecut dong. Syaratnya harus pandai berbahasa Indonesia. Pengecut. Itu syaratnya. Pengecut itu. Syarat utamanya Pak Jul harus pandai berbahasa Indonesia dengan baik. Ya, di samping pandai berbahasa Indonesia dengan baik, ya by data. Jangan hanya asumsi. Kami nggak menerima asumsi di sini. Harus pakai data. Kalau di TikTok akan saya bantu untuk menampilkan data, tapi lebih enjoy kalau by data ada di JCC atau di Zoom, karena di Zoom itu bisa share screen. Nah, ini kelakuan kalian yang sungguh amat picik ya, memakai fasilitas TikTok, karena di TikTok itu tidak bisa share screen. Dan kalian dengan enak katakanlah memelintir hadis-hadis kami, hadis yang palsu, kamu perkuat, kamu pelintir-pelintir, kamu tafsirkan sendiri. Inilah kelakuan kamu. Ayo kalau mau berdiskusi dengan baik, silakan masuk ke JCC. Bagaimanapun pelintiran kamu di dalam akun kamu ya Her dan Billy, itu tidak akan bisa, Indonesia tidak akan menjadi mayoritas Kristen. Indonesia tetap menjadi mayoritas Muslim. Dan kamu adalah agama minoritas di Indonesia. Minoritas dari minoritas. Itulah Her. Jadi sekuat apapun kamu menyebarkan agama kamu, ya tetap minoritas. Nah, supaya kamu bisa menjadi agama yang besar, ya silakan masuk ke JCC. Silakan sebarkan agamamu di JCC sini dengan baik, jangan dengan menghujat ya. Ya silakan Mas Andi. Ya belum lagi itu sejarah masuknya Kristen di Indonesia coba. Jadi kalau didiskusikan ini, aduh, pasti nggak bisa bahasa Indonesia dengan benar. Karena banyak yang melupakan sejarah. Ya, kalau kedua adalah kalau bagaimana membahas pewahyuan Al-Quran dengan Bible seperti apa, dari mana asalnya tulisan yang ada di Bible dan dari mana asalnya yang ada di Al-Quran. Ini kalau kita bahas nggak bisa apa-apa. Ini ada akun framing ini, mungkin Oten ini ya di Zoom. Saya masukkan Mas Andi. Saya langsung dijawab. Ya. Di siapa aja. Ini teman-teman yang ada di siapa Pak Jul? Framing, selamat siang, Framing. Halo bro, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini ada Oten di sini. Ya. Apa kabar Bang? Baik. Baik. Kita diskusi apa ini Bang? Topiknya kira-kira yang Abang bisa mudah begitu. Maksudnya apa ya? Saya mau ingin Abang tahu nggak sejarah masuknya Islam di Nusantara dan sejarah masuknya Kristen di Nusantara. Abang kuasai nggak itu Bang? Kita bahas. Kalau Kristen sih, iya. Kalau Islam nggak begitu. Oke, baik. Kalau bisa Abang dulu jelaskan sejarah masuknya Kristen ke Nusantara Bang. Nanti saya juga atau dibantu mungkin yang lebih pinter dari saya di sini banyak Ustadz saya, Ustadz Juma, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Silakan Bang. Oke. Jadi ini yang saya tahu ya. Dia Bang. Bahwa Kristen di Indonesia itu berawal ada beberapa tempat. Yang pertama di paling tua adalah di Maluku. Yang kedua itu di Maluku melalui Portugis. Dan di yang kedua paling tua setelah itu Sumatera, yaitu di Tarutung.
sebelumnya sebenarnya ada juga di daerah, cuman hanya dilewati ya daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Ya. Baru setelah itu menjalar ke daerah-daerah lain, baik itu kalau ke Sulawesi kurang begitu saya kuasai, tapi kelihatannya itu perpaduan dari pengaruh budaya Sulawesi dengan keturunan-keturunan dari Belanda. Ya. Kalau di Jawa perkembangan dari adanya keluarga-keluarga dari orang-orang penjajah-penjajah Belanda ya ada di Jawa, termasuk di Jakarta, peninggalan-peninggalan, tapi mereka bukan membawa siar agama secara penginjilan, tetapi karena mereka butuh fasilitas, maka mereka membuka atau membangun tempat ibadah bagi mereka, sehingga itu menjadi sarana ada banyak orang menjadi Kristen. Itu sejauh itu baru berkembang sampai sekarang ya, KBP, Maluku, dan kemana-mana. Akhirnya lebih berkembang lagi sekarang adanya gereja Protestan karismatik yang sekarang jadi semakin meluas di seluruh Indonesia. Itu saja yang mungkin saya tahu. Oh, ada lagi. Apa, Bang? Silakan, Bang. Ada pernah dari Kalimantan, yaitu Protestan dari Amerika, dan kalau nggak salah tahun 60 berapa itu ya. Setelah itu dia terus berkembang karena di sana keadaan terbatas, yaitu maka mereka mencari yang strategis ke kota Jakarta, yaitu daerah pinggiran Jakarta Pusat ke arah, kalau zaman dahulu disebut, kalau zaman sekarang disebut itu daerah-daerah Oke, Bang. Apa itu? Jual komputer sekarang apa namanya itu? Glodok. Nah, itulah yang saya tahu sampai sejauh ini tentang keberadaan perkembangan gereja di Indonesia. Oke, terima kasih ya, Bang. Glodok ya. Ya. Makasih ya, Bang ya. Nanti ya. Cukup kira ya, Bang, nanti kita akan mempertajam lagi ya, Bang ya. Ini bukan debat, Bang, diskusi saja gitu ya. Iya. Di sini ada yang bisa menjelaskan, kalau nggak ada ya terpaksa, karena ini pelajaran kelas SMP lah, SMA itu bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Sejarahnya tentu semua teman-teman tahu. Ada Bang Juma bisa, kalau enggak ya saya akan mengingat-ingatnya gitu. Ada teman Muslim bisa? Kalau enggak ada saya teruskan ya. Jadi sejarah masuknya Islam itu awalnya oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kira-kira kurang lebih abad ke-7 atau abad ke-8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain berdagang itu ada juga dengan cara berdakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah yang mendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya dan seterusnya, Bang. Jadi itu melalui perdagangan, Bang. Siapa yang masuk berdagang itu ya orang-orang Arab melalui Gujarat, Persia itu. Caranya apa? Ya berdagang sambil berdakwah. Contoh, kalau dia berdagang ya dia jujur, timbangannya baik, jadi banyak orang yang niru. Karena waktu itu sebelum adanya Islam, di sana itu masih banyak
di Nusantara penduduknya itu masih menganut aliran kepercayaan Hindu, Buddha, dan seterusnya. Datanglah pedagang-pedagang ini dengan tidak membuat anarkis, tidak ada paksaan, karena memang di dalam Al-Quran itu tidak boleh memaksa orang memeluk agama Islam. Yang mereka berbuat sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam berdagang itu tidak ada curangnya. Disitulah mulai perkembangannya bagaimana penduduk di Nusantara itu memeluk agama Islam. Artinya datang tidak dengan senjata, datang tidak dengan provokatif, datang tidak menjajah, datang tidak merampok, tapi berdagang. Berdagang artinya itu saling menguntungkan kedua belah pihak. Kira-kira begitu singkatnya, Bang. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Atau saya bertanya ke Anda? Silakan. Enggak ada sih. Enggak ada. Kalau Abang tadi maksud itu sejarah masuk Kristen itu, Bang. Kalau boleh saya tambahin dikit, Bang. Itu dimulai dengan Portugis yang masuk ke Indonesia. Ya, awalnya negara ini datang ke Indonesia dengan bertujuan melakukan 3G, Bang. Ini sejarah ya, Bang. Maaf ya. Apa itu 3G? Gold, glory, dan gospel. Ya, itu siapa sih ini suara? Bisa nggak sih di mute tuh? Aduh. Nah. Aduh. Pak Mantoben, Pak Mantoben. Kalau ngobrol sama keluarga Pak Mantoben ditutup aja. Jadi Kristen itu, Bang, masuk itu Portugis dulu, Bang. Itu 3G, Bang. Gold, glory, dan gospel, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah, memperoleh kekuasaan, dan sekaligus menyebarkan agama Kristen. Dan negara Portugis pertama kali menyebarkan agama Kristen ke Indonesia pada abad ke-7 juga, Bang. Atau lebih tepatnya sekitar 645 sebelum Masehi telah penaklukan, Bang. Kemudian setelah Portugis berganti ke Inggris dan Belanda. Nah, nanti akan saya pertajam lagi, Bang. Kira-kira Abang mau membantah argumentasi saya, Bang? Siapa tahu punya data yang lebih valid, Bang? Silakan. Silakan, Bang, framing. Nggak ada sih. Nggak ada yang bisa dibantah. Hanya terus robot yo. Gimana nih Pak Jo robot ini? Belum sampai pernah saya pelajari dia. Itu ada MC Willy. Suaranya robot itu gimana mau diskusi kalau begini? Waduh. Gimana ini Pak Jo? Koneksinya itu Bang Handi, Pak Sul juga. Koneksinya Pak Framing ya, yang kita bergeser ke MC Willis itu loh. Yang lain teman Kristen yang bagus, sinyalnya silakan. Pak Framing ini bisa bergeser ke kiri ke kanan dikit Pak Framing, cari tempat. Dia nggak dengar kita ini. Ya. Tuh. Saya maunya sih dia dengar dengan baik ya. Misalnya kalau kita menunjukkan sejarah masuknya Kristen ke Indonesia, ya dia bisa mengcounter attack dengan data yang valid. Begitu juga sejarah masuknya Islam ke Nusantara, dia kalau punya data valid, ya dia bisa mengcounter juga gitu. Nah disinilah butuh kejujuran akademik namanya ya. Kejujuran, jangan melupakan sejarah. Itu di sini maksudnya. Kalau diskusi gini enak. Supaya teredukasi di luar sana. Tuh, cuman ya saya yang kenalnya bagaimana dong? Halo, selamat siang Mark Willis Junior. Mark Willis Junior, Muslimkah atau seperti apa? Mark William Junior, Mark Willis Junior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boya Mak, ini Muslim apa non Muslim Mas? Alhamdulillah Muslim. Yang Boya pakai agamanya yang enak loh Mas. Ini apa namanya?
Itu nama saya. Ya Oh, udah, namanya udah. asli. Oh, siap. Maaf kalau begitu. Nama dia nggak apa-apa. Jangan Ini ada, kita sapa dulu Berita Berlian. Selamat siang, Assalamualaikum. Bila Anda Muslim, Berita Berlian. Halo, udah belum? Udah. Ya Pak Framing tadi hilang-hilang loh Pak. Iya, sinyal di saya rada, cuaca di sini agak buruk. Ya udah mulai baik lagi. Bapak di posisi mana Pak? Posisi posisi di rumah. Iyalah Pak, di rumah. Maksudnya di provinsi aja Pak. Timur Barat. Ya udahlah, oke Pak. Jadi Bapak sinyalnya udah bagus apa gimana Pak? Udah. Udah ya. Tadi Bapak mendengarkan nggak statement saya Pak? Bagaimana sejarah Kristen masuk di Nusantara waktu itu Pak, di abad ke-7? Iya, dengar. Ada tanggapan Pak? Kalau yang abad ke-7 saya belum pernah dengar ya, tapi kalau 17 sekitar 16-17 iya sih. Tapi Bapak setuju ya Pak ya? Yang pertama itu Portugis dengan 3G, kemudian disambung Inggris dan Belanda ya Pak ya? Kalau Portugis iya. Inggris, Belanda iya. Ya, jujur. Tapi begini. Ya, gimana Pak? Itu tentu mereka seperti saya bilang tadi ada karena setelah mereka ada di negara ini gitu. Ya artinya memang secara negara mereka, contohnya seperti Portugis, mereka memang datang untuk memperluas wilayah mereka kan begitu. Tapi setelah mereka berada, baru dengan keberadaan mereka sebagai Kristen membuat kepercayaan mereka didirikan, dan disitulah awal mula ada kekristenan berkembang ke masyarakat berikutnya. Itu yang saya bisa pahami sih. Jadi Portugis ini membawa moto Pak, 3G Pak, Goal, Glory, dan Gospel. Itu artinya apa itu? Goal emas Pak. Mas. Glory? Glory. Kejayaan Pak. Gospel ya, Bible Pak. Oh. Gospel itu Bible. Kalau gold sih mungkin rata-rata semua ya, termasuk juga tadi mungkin Muslim yang datang kan berjualan. Iya Pak. Pasti gold lah kan gitu. Iya, berjualan Pak. Kalau berjualan itu Pak, artinya menguntungkan kedua belah pihak Pak. Iya. Kalau 3G itu tidak ada keuntungan yang negara yang dituju. Isinya adalah itu Pak, mencari kekayaan berupa rempah-rempah, memperoleh kekuasaan, dan sekaligus menyebarkan agama Kristen. Jadi tidak ada unsur positifnya sama sekali kepada negara yang dituju, karena tujuannya kan menjajah Pak. Tapi kalau boleh saya kasih pandangan begini. Boleh Pak, silakan Pak. Karena kalau kita lihat kan contoh seperti Belanda lah dulu contohnya. Kita tahu kan sarana prasarana yang ada di Indonesia, khususnya bagian transportasi kereta, jalur-jalur jalan, bahkan mungkin juga bendungan, bahkan berbagai transportasi tradisional, itu kan sebenarnya kalau kita Pak. lihat kan itu pembangunan dari Belanda Pak. Iya. Itu Pak begini Pak, itu seandainya itu luar biasa Pak, itu biasa peninggalan Belanda, Portugis itu di Indonesia sangat luar biasa, seperti gedung-gedung, jalan-jalan luar biasa Pak. Iya. Setuju Bapak sampai di sini? Setuju. Berarti artinya kalaupun nanti Belanda datang lagi ke sini menjajah dan membangun Indonesia lebih maju lagi, Bapak setuju? Tentu kan konsep penjajah kan udah nggak ada lagi sekarang. Ya memang nggak ada Pak. Kata siapa sekarang nggak ada? Masih banyak Pak itu penjajahan. Gini aja Pak Jul. Begini Bang Framing.
kalau seandainya ini yang dia bangun ini bisa dibawa pulang, pasti dia bawa pulang. Itu resiko semua karena dia juga yang menikmati, Pak. Tujuan membangun itu, dengerin dulu Pak, gantian Pak. Tujuan membangun itu untuk memperlancar usaha mereka, menggerus semua yang ada. Tentu dia membangun, Pak. Bagaimana dia mau mengambil hasil bumi, bagaimana mau transportasi perkebunan tebu yang ada di Jawa, itu kalau dia nggak membangun rel kereta api. Supaya memudahkan mereka menguras semua. Karena penjajah itu perlu ada modal, SDM-nya mumpuni. Itu satu, Pak. Mereka membangun bendungan supaya mereka bisa bertani dengan nyaman, menyuruh saudara-saudara kami ya untuk kerja rodi. Nah, kalau seandainya setelah dia diusir dari sini, seandainya itu bisa dibawa, pasti dibawa pulang, Pak. Yang dia tinggalkan adalah itu, infrastruktur memang iya. Kedua adalah yang dia tinggalkan adalah budaya itu. Budaya Belanda masih ada yang megang sampai detik ini. Ketiga adalah ya gospel tadi yang dia simpan di Indonesia, di Nusantara, yang Anda pegang sekarang. Ya, saya Bapak satu pertanyaan, Pak. Bapak percaya nggak kalau gospel yang Anda bawa ini adalah peninggalan mereka? Setuju, Pak? Ntar dulu, jangan dulu ke situ. Kita di kok melarang saya ke sana, Pak? Enggak, maksudnya gini, satu-satu dulu, saya bantah dulu yang pertama. Terakhir nih Pak dari saya, bahwa gereja yang dia tinggalkan tidak ada satupun yang di bumi hanguskan setelah Indonesia merdeka. Masih berdiri kokoh. Itulah yang Bapak nikmati sekarang ini. Silakan Pak. Begini. Ya. Kalau disebut mereka dalam konteks saat itu membangun sarana prasarana fasilitas dan tentu akan membawa keuntungan ke mereka, itu sudah pasti. Sudah pasti dong. Karena kenapa? Ya itulah fungsi mereka kan datang menjajah. Yang lain. Itu fungsi mereka untuk menjajah. Namun, kalau kita lihat kan dampaknya sangat baik juga buat kita. Karena segala fasilitas itu mereka tinggalkan juga dan akhirnya kita bisa memiliki dan mempermudah kita sekarang. Nah, yang saya ingin kembangkan begini. Di era sekarang seperti ini, yang sudah modern, tidak ada penjajah secara wilayah. Tapi kan kalau kita lihat juga konsep-konsep teori-teori dalam arti transaksi ekonomi atau yang disebut dengan memberikan dana untuk bangsa dari negara lain ke Indonesia, itu kan semua negara juga pasti tujuannya ada. Seperti contohnya yang sekarang lagi kita lihat orang Cina. Pak, bisa nggak melebar, Pak? Enggak ini bukan ke masalah itu, Pak. Ini kita ke masalah yang kita pegang sekarang sebagai landasan kita beragama, Pak. Iya. Jangan dilebarkan, Pak. Jangan dilupakan substansinya. Bapak melebar kemana-mana. Kalau itu kita paham semua, Pak. Saya bisa paham yang Bapak maksud, tapi itu bukan itu yang kita bahas. Biar saya tuntaskan dulu yang satu ini. Jadi kalau orang Cina ada SDM-nya di Indonesia. Orang Cina sih, orang Cina, Pak. Kita nggak bahas Cina loh. Ini contohnya sekarang. Kita bahas antara Portugis, Belanda, Inggris yang pernah menjajah di Indonesia. Yang dalam misinya itu adalah membawa kejayaan, kemuliaan. Dan jangan lupa di situ membawa ajaran Kristen namanya gospel. Ya, saya kan sudah akui tadi bahwa namanya penjajah konteks waktu itu kan memang untuk keuntungan. Oke, begini Pak, gantian Pak ya. Mana mungkin ada penjajah untuk keuntungan. Ya Pak Breming, Bible yang Anda pegang sekarang itu dari mana asalnya Pak? Bible yang Anda pegang sekarang? Bible yang saya pegang sekarang. Siapa yang bawa ke Nusantara Pak? Ya tentu banyak yang bawa. Salah satunya kalau secara personal ya mereka untuk keperluan agama mereka saat itu. Tapi setelah keberadaan gereja semakin kuat di Indonesia, organisasi gereja banyak yang membawa sampai sekarang. Enggak, asal mula Pak, asal mula. Jerman. Yang Bapak beli, yang Bapak pegang sekarang itu ya kemungkinan Bapak terjemahan tertua. Aduh, Pak, ini gini topiknya Pak. Bapak belum tahu sih sejarah LAI seperti apa Pak. Gini ya Pak ya.
Dari Portugis ke Inggris, dari Inggris ke Belanda. Terakhir itu Inggris menyerahkan kepada Belanda jadi menjadi lembaga Alkitab Hindia Belanda ya Bapak ya. Jadi lembaga Alkitab Hindia Belanda itu berpusat dulu di Bandung. Nah, setelah itu Belanda hengkang dari Republik, diserahkanlah kepada LAI secara resmi pada tahun 1954. Di sanalah berdiri Lembaga Alkitab Indonesia setelah diserahkan oleh Belanda. Bagaimana LAI mencetak memperbanyak itu? Karena di Indonesia waktu itu masih belum ada teknologi untuk menggandakan, mereka masih meminta bantuan ke Belanda menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya ada 1914, 1928 gitu ya Bapak ya. Nah, yang Bapak pegang sekarang ini memang Bapak bukan dari Belanda lagi karena Bapak beli di mana, ngasih di mana. Tapi sejarahnya maksud saya Bapak, gitu loh. Oh. Gitu loh. Kalau sejarah itu kan relatif ya ada yang modelnya seperti itu, ada model perkembangan yang lain. Semua kitab kita juga punya sejarah tersendiri dalam keberadaannya. Tentu. Bapak percaya nggak LAI Pak? Ya percayalah. Ya berarti LAI ngambil dari mana? Ya tadi kan kamu udah ceritakan. Ya berarti Bapak setuju ya? Ya. Ya udah, sekolah setuju. Apa masalahnya? Nggak ada masalah Pak, ini kan cuma diskusi saja. Iya betul. Ayo sekarang diskusi temanya Pak. Ya itu temanya tadi Ustaz begitu ya, bahwa bagaimana Ustaz Islam masuk Nusantara? Apakah dengan cara pemaksaan memeluk Islam Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz. Ya enggak, dengan dakwah. Bahkan dakwahnya itu dengan dakwah rahmatan lil alamin, pendekatan. Itu ya. Mengajarkan seperti inilah Islam. Makanya saya suka juga di JCC ya gitu. Caranya saya mengenalkan. Yang tidak paham bertanya. Kalau memang Islam itu seperti apa, tanyakan. Nanti saya jelaskan. Karena dulu dakwanya seperti itu. Ini loh Islam, kayak gitu. Dakwahnya itu. Karena mereka tidak beriman karena tidak tahu. Gitu. Tidak ada Pak, bukan menjajah. Mengenalkan. Berdagang. Kekristenan juga tidak ada unsur pemaksaan dalam memberitakan Injil. Nggak ada. Yang ada adalah memang negara-negara penjajah datang ke Indonesia. Negara-negara itu datang menjajah Indonesia. Lalu di Indonesia mereka mendirikan gedung untuk ibadah mereka. Dan dari situ berdampak ke masyarakat. Dan tentu sampai pengaruh mereka dari sebagian kecil kok di dalam hal ibadah mereka. Salah satu contoh kalau kita lihat gereja GKI yang di Jakarta Pusat. Istiqlal Pak, Istiqlal sama katedral berdua di situ Pak berdampingan. Itu kan sebenarnya peninggalan mereka. Paham. Kalau kita lihat kan apakah ada sejarah di lingkungan seluruh daerah Istiqlal atau daerah sekitar Jakarta Pusat? Katedral Pak, katedral Pak. Saya nggak bisa tahu namanya sih Pak. Bahwa ada pemaksaan, pemaksaan bahwa supaya mereka dipaksa jadi Kristen. Nggak ada itu secara di. Baik Pak Preming, kami nggak pernah mengatakan. Pak Preming gantian Pak. Karena sebagai tuan tanah. Pak gantian Pak. Kami nggak pernah mengatakan Kristen itu Anda sebarkan dengan secara paksaan. Kami nggak pernah framing itu. Yang kami ketahui bahwa yang membawa agama Kristen ke Nusantara dan yang membawa Bible ke Nusantara pada waktu itu adalah penjajah. Setuju ya Pak? Sekali lagi saya ulang bahwa yang membawa Bible ke Indonesia, ke Nusantara adalah penjajah. Betul ya Pak? Betul apa betul Pak? Ya betul. Kami nggak mau pernah memframing bahwa Kristen. Sangat betul. Ya, kami nggak pernah framing bahwa Kristen diajarkan dengan cara kekerasan. Nggak pernah Pak. Nggak mau kita begitu. Nanti diminta buktikan bagaimana, gitu loh. Amin. Artinya adalah ya, mari kita
jangan melupakan sejarah lah. Mari kita jujur saja, gitu loh. Kenapa waktu Indonesia merdeka, Pak? Mohon maaf, ya hanya teriakan Allahu Akbar, Pak, yang menggema di seluruh penjuru Nusantara waktu itu, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pak. Kami juga tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada jasa-jasa pahlawan kita yang beragama Kristen. Ada juga jasanya, Pak. Tapi saya belum pernah mendengarkan sejarah meneriakkan haleluya Indonesia merdeka. Apa karena nggak ditulis? Apakah terlupakan gitu loh, Pak? Nah, mungkin juga apa saya mungkin nggak baca sejarah atau bagaimana. Sejak saya belajar sejarah dari kecil SD gitu ya, di masa kita masih PMP, nggak pernah saya pelajari bahwa ada sejarah menuliskan dalam perjuangan kemerdekaan itu diteriakkan Allahu Akbar. Bapak nggak pernah mendengar itu ya, Pak ya? Dicatat secara ilmiah. Nggak pernah di buku sejarah ya, di buku sejarah. Kalau seorang Muslim, yang ada, kalau seorang Muslim itu pada santri, para kiai, para ulama, itu mereka ini berjuang, Pak. Kita nggak boleh melupakan jasa-jasa pahlawan kita. Itu loh. Ya, saya setuju itu. Setuju saya bahwa memang yang namanya kiai, santri, barangkali juga waktu itu komunitas Kristen di Sulawesi dan yang lainnya atau di Sumatera, itu kita nggak bisa tepis bahwa memang mereka juga berjuang sesuai dengan keyakinan iman mereka masing-masing. Hanya mungkin karena sejarah itu terfokus di daerah Jawa, sehingga yang dipublikasikan adalah tokoh-tokoh sejarah dominan di Jawa dan khususnya pesantren-pesantren yang ada kan. Tapi kalau di kampung kami juga terkenal bahwa dulu mereka, bapak saya termasuk juga itu adalah ada pahlawan kita dari Kristen, Pak. Kami nggak boleh menutupi sejarah, ada gitu loh, ada, Pak. Ini sejarah gitu loh. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada di tanah atas berkat Yesus yang Maha Kuasa, nggak ada, Pak. Gitu loh. Ya itulah bunyinya Allahu Akbar di sana, Pak. Pembukaan loh, Pak. Dasar negara kita loh, Pak. Undang-Undang Dasar 45, Pak. Iya. Kenapa disebut atas berkat rahmat Allah? Ya karena Allah yang Maha Kuasa, Pak. Memberkati Indonesia supaya merdeka. Loh, salahnya di mana, Pak? Karena yang membacakan itu adalah orang yang beragama Islam. Ya iya, karena memang dari Islam kan, ya artinya Bapak di sini jujur, artinya Allahu Akbar memang ada di sana. Bukan, yang saya bilang tadi sama seperti ketika kita berbicara bahwa di daerah-daerah itu berjuang sesuai agamanya, maka karena juga Soekarno juga adalah beragama Islam, tidak mungkin pula Soekarno bilang atas berkat nama Tuhan Yesus Indonesia merdeka. Tapi kalau seumpamanya Kristen yang menjadi presiden waktu itu, saya yakin kata-kata atas nama Allah. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa pakai Yesus di situ. Kenapa? Karena yang membawa Yesus ke Indonesia ini adalah penjajah, udah diusir. Iya. Gimana mau pakai itu lagi? Kalau presidennya Kristen, kalau presidennya waktu itu yang betul-betul jadi tokoh pejuang kemerdekaan seperti Soekarno. Bagaimana mungkin tokohnya presiden, Pak? Presidennya adalah Kristen. Kalau waktu itu gitu loh, yang beragama Kristen menjajah Indonesia. Tapi kan tokoh-tokoh Kristen juga ada, kalau seumpamanya mereka jadi presiden di daerah mereka bisa juga. Mana ada presiden lokal, Pak? Ya umpamanya kalau saya bilang seumpamanya waktu itu kemerdekaan ada di daerah masing-masing contohnya. Ya ini kan saya menjawab Bapak, kenapa Anda mengatakan bahwa tidak ada teriak Allahu Akbar. Ini dia undang-undang dasar kita, Allahu Akbar di sana. Saya terima itu sampai sekarang juga kata-kata itu dibacakan di upacara-upacara. Nah itu dia, Pak. Tapi tentu bukan karena langsung kita sebut totalitas karena Allah, keyakinan iya. Berarti begini Pak Permi. Berarti bukan yang Anda tuhankan yang Maha Kuasa yang tertulis di sini ya, Pak ya? Robot ini. Berarti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Ini Tuhan Anda apa bukan nih Pak, yang Maha Kuasa nih? Ya boleh, tapi gini. Ya gimana Pak? Jawab dulu Pak, ini Tuhan Anda apa bukan? Yang di dalam Pancasila juga kan disebut ketuhanan yang Maha Esa. Enggak, jangan pindah dulu Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini Tuhan Anda apa bukan? Berkat Allah itu justru di Alkitab kami itu Allah. Bu, nggak ada kata Allah di Alkitab Pak, nggak ada. Ada Pak, ada. Di mana? Baca dalam kitab. Udah, itu ya, ada A-L-A-A-L-L-A-H. Itu terjemahan Pak. Oh, itu kan bahasa Indonesia Pak. Originalnya nggak ada Pak. Ya memang kalau original juga di Alkitab kami nggak ada. Ya nggak ada. Artinya Alkitab apa kan nggak ada original kan? Kenapa? Alkitab kami juga nggak ada original itu. Al-Quran ada originalnya Pak. Iya maksudnya kata A-L-L-A-H itu. Ada Pak, alif lam lam H ada di. Ada nggak di original Bapak itu A? Ya nggak ada lah, orang originalnya kan bahasa Arab Pak. Sama. Kok bahasa itu bahasa Indonesia Pak? Aduh. A-L-L-A-H itu bahasa Indonesia. Terus dari mana ambilnya LAI itu kata Allah Pak? Ya kalaupun itu mungkin dari mana, saya kurang tahu. Nggak tahu. Saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu. LAI itu dipinjamkan oleh para ulama-ulama kami yang dahulu karena bahasa Belanda yang Bible ini mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena ini orang LAI bingung. Minta tolonglah kepada Abdullah bin Abdul Karim Munshi, para ulama-ulama dari Melaka. Dipinjamlah kata-kata Allah, kata kafir, assalamualaikum, kata Ka'bah dan seterusnya Bapak. Makanya Bapak harus belajar sejarah itu. Nah kalau begitu, coba begini, logikanya begini. Apa lagi Pak? Kalau kalian bilang nama Allah itu dipinjamkan, mestinya nama Allah yang dipinjamkan dari bahasa Arab itu tadi kan kamu bilang begitu. Iya. Nah, emang kalau dalam bahasa Arab disebut Allah itu A-L-L-A-H. Itu bahasa Arab huruf kapital ke Indonesia itu bukan bahasa Arab. Saya jelaskan. Ya silakan Ustaz. Jadi gini, dalam bahasa Arab. Sepertinya Pak Framing ini nggak ngerti arti transliterasi ya? Iya. Enggak. Gini, lanjut Ustazku. Gini Ustaz. Dia seakan-akan beda. Wong Arabnya Allah, kok Allah. Maksudnya gini, dalam bahasa Arab, kalau berharokat fathah, Allah itu bunyinya Allah. Walaupun harokatnya ya pakai fathah, bukan pakai O. Tapi bacanya Allah, karena tebal. Beda dengan harokatnya kasrah, walillahi. La pakai bukan lo. Karena kasrah. Kalau doma dengan fathah, A dengan U. Lullah, Allah. Tapi harokatnya tetap fathah, A tetap. Gitu. Makanya aslinya orang Indonesia mengatakan Allah itu salah secara bacaan. Walaupun pakai A tetap Allah bacanya. Karena secara aturan nahwu syarab tajwid harus dibaca tebal menjadi Allah. Tulisannya ya A Allah, tapi bacanya Allah. Kecuali sebentar Gurunda, Gurunda sebentar. Jangan terlalu banyak. Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Anda mewakili dari wilayah kedinasan atau gimana Bang? Enggak apa-apa, itu teman saya juga nggak apa-apa. Dia cuma monitor doang kok. Oh siap. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Jangan dipersulit itu. Ya. Dia bawa lembaga soalnya. Nggak apa-apa lah. Ya. Diganti aja namanya. Oh gitu Pak Framing gitu ya. Iya. Menurut Anda Pak, sebentar Pak. Pak Framing, menurut Anda itu kata Allah itu siapa Pak di Bible Pak? Allah itu siapa? Saya komentari dulu apa yang disebut Bapak tadi itu. Komentar pakai data ya Pak. Jadi begini, iya. Kalau dalam bentuk translation atau kalau disebut fonetik itu tentu ada dong bentuk abjadnya yang bisa fonetiknya itu ke arah abjad yang Arab. Kalau fonetiknya tadi Bapak bilang adalah Allah atau AO serapannya, mesti itu dong asli tulisannya. Ya memang itu udah asli. Walaupun bahasa Arabnya, ketika bahasa Indonesia ya Allah, tapi bacanya Allah. Iya, tapi kan itu udah fonetiknya beda Pak. Karena beda gimana?
fonetiknya kan Allah, berarti abjadnya O. Ya, justru salah kalau bahasa Arab. Nah, makanya saya bilang, kalau fonetik ini bermain framing nih, bermain berita. Biarin dulu, sebentar Pak, framing, biarin dulu. Memang tidak tahu apa-apa ya. Nggak tahu, makanya nggak tahu ketinggian ilmunya Pak Ustadz. Enggak. Jadi, bro, gini aja Pak framing. Pak framing. Bentar dulu Pak. Kata Allah di Bible itu merujuk kepada siapa Pak? Langsung aja Pak, nggak usah bermain di sini. Kalau aja, seperti tadi yang bicara dengan kata Allah, ya, itu merujuk kepada siapa? Langsung dulu, biar saya kasih tahu. Secara translate, kata Allah itu di kitab original, baik itu bahas Alkitab Kristen maupun Alkitab Al-Quran, di Al-Quran, itu tidak ada. Iya udah Pak, iya. Sekarang kata Allah ini merujuk kepada siapa di Bible Anda? Udah. Sekarang saya masuk kepada merujuk. Ya, kepada siapa? Di dalam kitab kami, PL, Allah itu disebut Elohim. Elohim. Akar katanya dari mana Pak di terjemahannya? Dari kata El dan Him. Pinter. Sementara kalau di dalam Bapak bisa bahasa Hebrew ya Pak ya? Bisa Hebrew ya Pak? Kata Yunani, kata Tuhan itu adalah Yahweh. Yod-Heh-Wah-Veh. Itu. Ya, kata Allah itu merujuk ke Yesus apa bukan Pak? Ntar dulu pelan-pelan biar kita belajar sekalian. Nah, sementara di dalam perjanjian baru, kata Elohim itu adalah Theos dan kata Yahweh itu adalah Kurios. Nah, artinya kata-kata original teks Alkitab kami, Elohim, Yahweh, Theos, Kurios tersebut, itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia karena tidak mampu menampung. Ya, kalau nggak mampu artinya minjam. Bukan. Ya tentu karena originalnya ada seperti itu, maka disesuaikanlah dengan hukum undang-undang tata bahasa negara-negara tertentu. Nah, yang kami pahami, kepanjangan Pak. Kata Allah itu dituliskan karena memang dalam Undang-Undang Dasar Tata Bahasa Indonesia itu disebut Allah, maka kata Allah ini didefinisikan sang ilahi, maka dibuatlah di dalam Indonesia kata Elohim dan Theos itu adalah Allah. Sementara Yahweh dan Kurios itu jadi Tuhan. Ya udah gue ikutin aja deh. Itu ikutin, itu ilmiahnya itu. Iya, ilmiahnya Bapak ngasumsi Pak, nggak bisa, Bapak nggak bisa Hebrew. Bukan, itu ilmiahnya itu Pak. Elohim, kalau Elohim diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa Pak? Itu tadi kalau ke bahasa Indonesia ya. Jadi Allah. Apa? Jadi Allah. Dari mana dasarnya Pak? Dari terjemahan Alkitab. Kalau pakai ayat, terus kita contohkan ke Indonesia. Gua kasih ya. Gua kasih ayat apa coba? Gua kasih Hebrew-nya Pak. Pak. Ini terlalu ngawur sih. Ya, Pak, Elohim itu nggak cocok diterjemahkan ke Allah, nggak cocok. Kenapa? Elohim dari kata Eloah dan Yim. Nah, yang sepadan dengan bahasa Arab itu ilah dan ilahun. Iya. Tuh. Kacau Bapak ini. Lanjut. Itu originalnya. Kalau ya, memang original Pak. Ini saya kasih original dalam bahasa Arab kan jadi ilahu. Lihat Pak. Nih lihat Pak, di atas. Serapan kepada bahasa Arab, ilahu. Di atas Pak. Bapak lihat dulu nih. Serapan kepada bahasa Indonesia ya Allah. Ngawur. Nggak bisa. Ngawur Bapak ini ngawur. Itu yang jangan ngawur. Loh, sekarang ngawurnya di mana? Allah dalam original text kaidahnya itu dia ini nama. Itu juga yang di dalam Bible bahasa Arab. Ya, kalau Anda lihat kamusnya itu Allah itu nama. Bapak sudah masuk ke dogma kalau nama. Ini kita tidak masuk dogma. Tekstual ini Pak, bukan dogma tekstual. Pak. Fonetik. Bentar saya kasih tahu Pak ya. Elohim itu bisa disematkan kepada siapa saja. Contoh, hakim-hakim di dalam Mazmur 82 ayat 6. Musa juga disebut Elohim. Ya, diterjemahkan jadi Allah, ini ngawur.
Ya, gitu loh. makanya kalau diterjemahkan. Jangan disebut dulu, Pak. Nah, sementara Elohim itu yang cocok Tuhan, diterjemahkan jadi Tuhan dia. Sehingga kata Tuhan ini bisa disematkan kepada siapapun. Orang yang menyembah sapi dibilang Tuhannya sapi. Orang yang menyembah gunung, Tuhannya gunung. Lah Allah ini nama. Orang Quraisy Arab, sebodoh-bodohnya orang Quraisy, Pak, tidak pernah memakai Allah itu sebagai gelar. Orang Kristen Arab juga tidak pernah memakai nama Allah itu sebagai gelar, nggak ada. Cuma oten di Indonesia inilah, ya udah nyomot punya orang, pelintir-pelintir maknanya. Gitu loh. Sudah Pak, saya dulu. Sudah. Jadi gini, jangan Bapak bawa dulu ke dogma atau kepada nama. Kalau nama ya terserah Bapak. Diam dulu. Ini Anda salah. Makanya langsung saya kata ini bukan dogma. Kalau itu dogma, adanya hanya di Islam. Bahkan Kristen Arab mengakuinya itu sebagai nama. Anda saya mau tanya sama Bapak. Bibel Al-Muqaddas, ya karya siapa namanya Pendeta Munjid Al-Yasui. Itu nama di situ. Ini bukan dogma. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa pengertian dalam abjad atau fonetik Arab? Ya, entah Bapak bilang Allah lah, entah Allah lah, terserah. Apa pengertian itu, definisi yang kalian pahami? Nah, itu kan sudah saya bilang, itu nama. Oh, berarti Allah itu pengertiannya nama gitu? Nama. Oh, berarti Allah definisinya nama gitu? Nama. Enggak, saya tanya dulu. Jelasin ya. Benar. Nama Sang Pencipta. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa diberi yang diberi nama Allah selain Sang Pencipta itu, gitu Pak. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Bapak pastikan dulu ya, biar saya catat. Menurut Bapak, sebagai seorang Islam yang sudah paham bahwa adapun pengertian Allah dalam bentuk fonetik bahasa Arab, menurut Bapak katanya itu adalah pengertian Allah adalah nama, begitu? Nama Sang Pencipta. Oh, itu pengertian Allah. Baca layar dah. Gini. Maksudnya Ustaz begitu gini loh. Misalnya ada orang namanya Anton. Apa Anton itu? Mau digituin? Jadi sedikit teman-teman, Allah gini Pak. Allah itu nama dari Sang Pencipta. Ketika kemudian masuk ke Indonesia, tetap aja namanya Allah. Dia ke Belanda juga namanya Allah. Dia ke Cina juga namanya Allah. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak, Allah di dalam kitab Anda itu apa maksudnya? Nah, maka atau itu apa? Sumpah serapah. Jangan dulu ke dogma. Enggak, di kitab Anda itu Allah itu apa? Bentar. Pastikan Allah dulu, itu apa? Pastikan dulu, Zuma. Di kitab Anda Allah itu apa? Bentar dulu, apakah Anda setuju kalau Allah dalam fonetik bahasa Arab, entah Allah, apalah setnya itu? Pak, saya katakan kepada Bapak. Tunggu dulu. Apakah Bapak setuju kalau Allah itu definisinya adalah nama Allah? Begitu? Allah itu tidak punya definisi, Pak. Terus? Allah itu nama. Nama itu nama hakikat pencipta dari hakikat dari pencipta. Layaknya nama Anton itu tidak punya definisi. Itu ya Pak ya, agar dipahami. Nah, supaya wawasan Bapak itu terbuka, kenapa umat Islam itu tidak mau kitab Anda menggunakan kata itu. Nah, sekarang saya balik nanya kepada Bapak. Allah di dalam kitab Anda. Nanti dulu, biar saya buat penekanan dulu. Berarti saya dapat sebuah ilmu baru nih dari Bang Juma bahwa harusnya dari dulu Anda dapatkan. Iya, ntar dulu. bahwa Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Ya, ntar, kok berubah lagi? Tadi kan dibilang adalah nama. Iya, memang. Nama pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu. Gimana sih Bapak ini? Gelarnya adalah Tuhan. Yang mana serius dulu, kalian jangan langsung panik,
Oh, panik. Buat Ya, apa sekarang panik gini. sama orang? Dengarkan saya, Pak. Pak, dengarkan saya. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Enggak, Nama sembahan kami itu adalah Allah. Nama ilah kami itu adalah Allah. Nama Tuhan kami itu adalah Allah. Alif, lam, lam, ha. Ketika kemudian dilatinkan A, L, L, A, H. Pertanyaan saya kepada Bapak, kita fokus Allah dulu di situ, dalam Pak. kitab Anda itu apa maksudnya? Oke, kita fokus dulu di situ. Berarti nama Allah, berarti Allah ini itu adalah nama, begitu ya Pak ya? Betul, nama pencipta langit dan bumi. Nama pencipta langit dan bumi, betul ya Pak ya? Ya. Oke, saya cek dulu ilmu Bapak tentang pengertian Allah adalah nama pencipta langit dan bumi. Ya, Bapak lagi yang jawab pertanyaan siapa Allah di Bible Anda. Saya mau tanya ke Bapak, Allah itu ada tahun berapa? Maksudnya penamaannya atau hakikatnya? Hakikatnya. Hakikatnya Allah itu tidak berawal. Tidak berawal. Berarti kita sepakat nih, kita sepakati dulu ya Pak ya, bahwa Allah itu hakikatnya tidak berawal, begitu? Betul. Setuju ya Pak ya? Ya. Kalau hakikatnya tidak berawal, berarti dia tidak ada abjad. Betul? Wah, jas. Maksudnya? Dia tidak ada huruf, betul? Itu kan namanya Allah. Namanya pencipta itu, Pak. Dengar, Pak. Kan Bapak tadi setuju bahwa Allah itu hakikatnya tidak berawal. Kalau ada abjad, itu berawal, Pak. Namanya ini kok yang dibahas masalah benar. Nama dari pencipta langit dan bumi itu diperkenalkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sebutan Allah. Tapi hakikatnya Allah itu tidak berawal. Nah, makanya saya bilang tadi, saya tanya sama Bang Juma, nama Allah ini itu diperkenalkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pada abad ke-6. Namanya layaknya Tuhannya Adam diperkenalkan kepada Musa pada 1700 tahun sebelum abad pertama. Supaya Anda paham gitu. Nah, kemudian pencipta langit dan bumi menyatakan diri juga kepada Yesus pada abad pertama dengan sebutan Yotevave atau Hasem. Apa masalahnya? Enggak, bukan masalahnya. Saya mau tekankan dulu begini. Berarti hakikatnya Allah ini awalnya tidak ada namanya. Loh, gimana ceritanya Bapak? Saya memperkenalkan diri kepada Bapak sebelum Bapak kenal saya. Bukan berarti pada saat saya perkenalkan diri saya itu pada mulanya saya tidak ada nama. Loh, tadi bertolak belakang dengan pikiran Bapak tadi itu. Enggak, kan saya sudah katakan Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad SAW pada abad pertama. Saya udah tahu itu. Sebentar Pak Preming. Ini udah dijawab berkali-kali. Sebentar Pak. Ini sebentar Pak. Saya mute dulu. Ini muter-muter. Begini Pak. Anda kan udah dijawab Bang Juma udah 3 kali diulang-ulang. Bapak nggak mau. Lebih baik Bapak kalau bisa Bapak yang berargumen gitu loh. Supaya ini bukan debat, ini diskusi Pak. Bukan gitu ya. Iya. Jadi sekarang kita diskusi. Udah dijawab 3 kali loh, diputar-putar, menyita waktu. Nah, sekarang Bang Juma lagi yang bertanya ke Bapak supaya balance gitu loh. Maksudnya kata Allah di Bible Anda itu siapa dan apa gitu. Oke, berarti saya sekarang dulu ya. Ya, silakan. Oke, jadi begini. Mungkin disinilah perbandingan yang harus kalian perlu tahu. Bahwa di kitab kami secara awal disebut Allah itu A-L-L-A-H adalah Elohim. Ya. Elohim ini didefinisikan ya adalah secara originalnya adalah the ordinary sense. The ordinary God in the ordinary sense. Artinya kalau disebut kata ordinary itu artinya dialah sang awal itu. Dialah nomor 1 itu. Dialah awal dari segalanya. Ya. Tetapi dengar dulu, tetapi bicara tentang seperti yang Bapak bilang
bahwa kalau dalam konsep kami disebut adalah the ordinary sense, dia adalah awal yang nyata itu. Oke, saya udah paham di situ, Pak. Ya, udah paham saya, Pak. Dia menyatakan dia dalam pribadi. Poinnya ini adalah kata Allah, Pak, dalam kitab Anda, bukan hakikat nama yang saya sebutkan. Nah, Elohim, Pak, kalau di bahasa Inggris kan apa artinya? Kalau di bahasa Inggris kan ya God. Nah, God kalau di Indonesia kan apa? Ya kalau di Indonesia kan Allah. Dewa, sorry, dewa. Enggak salah dengar saya, Pak. Dewa. Dewa. Yang lain diam, yang lain baju mak berdua. God kalau di Indonesia kan artinya apa? Dewa. Terus kalau Tuhan di Indonesia kan apa? Kalau Tuhan Tuhan diinggriskan. Apa? Tuhan. Iya. Kalau Tuhan diinggriskan gitu maksudmu? Iya. Oh, kalau Tuhan diinggriskan sebenarnya sama juga God. Apa tuh? Nah, God. Kalau di Indonesia kan God apa, Pak? Ya Tuhan. Terus kitab Anda ambil kata Allah itu dari mana? Ya dari Hebrew-nya. Loh, kok jadi Hebrew-nya, Pak? Bukannya kitab Anda itu diterjemahkan dari bahasa Belanda, bahasa Inggris? Bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Iya. Oh, itu untuk menjelaskan secara lebih gamblang pada serapan masyarakat lokal budaya tertentu. Oh gitu. Untuk memahami secara definisi. Makanya saya bilang tadi, saya mau menjelaskan secara definisi. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang kita ke Hebrew, Pak. Sekarang kita ke Hebrew. Yod-Heh-Vav-He di Indonesia kan apa artinya, Pak? Yahweh itu di Indonesia kan menjadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan di Ibrani-kan apa? Kalau apa? Tuhan. Tuhan. Diibranikan apa? Tuhan diibranikan. Ya. Diibranikan ya Yahweh. Nah, kalau Yahweh itu adalah Tuhan artinya, nama Tuhannya siapa, Pak? Maksudnya? Kan Anda katakan Yahweh di Indonesia kan adalah Tuhan. Ya. Ya kan? Nah, kalau Tuhannya nama Tuhannya, nama Yahweh ini siapa? Ya Yahweh. Oh, berarti tidak ada namanya? Hah? Berarti tidak ada. Itulah original teksnya di Alkitab, nama Tuhan itu Yahweh. Oh, berarti nama Tuhan di dalam Ibrani itu artinya Tuhan. Oh iya. Ya, nama itu kan plural, Pak. Dengar dulu. Nama Yahweh, nama Tuhan di dalam Hebrew Ibrani itu adalah Yahweh. Nah, arti Yahweh apa dalam Indonesia? Arti apa? Yahweh di Indonesia kan apa? Arti Yahweh. Ya. Kalau di Indonesia kan ya Tuhan. Nah, terus Anda mendapatkan kata Allah dari mana? Ya kan dari Elohim tadi itu. Nah, kalau Elohim artinya adalah Allah, berarti kan Anda sudah memahami Eloh itu kan bahasa Ibrani, ya kan? Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yahweh artinya adalah Tuhan, kemudian Elohim artinya adalah apa tadi? Adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Allah sendiri itu Anda dapatkan di dalam bahasa Indonesia itu sejak kapan ada di Indonesia ini? Ada nggak kata Allah sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam masuk ke Indonesia? Ada nggak, Pak? Bahasa Melayu. Tadi kita udah clearkan tadi itu dengan. Enggak, tunggu dulu. Ustaz. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, bahasa Melayu ketika menyebut nama Tuhan, ada nggak yang menyebut nama Allah? Ya enggak lah, orang belum diterjemahkan. Berarti Allah ini bahasa Melayu atau bahasa Al-Quran? Ya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa orang Indonesia. Maksudnya gimana, Pak? Bahasa Indonesia kan ada sembahan, ada Tuhan, ya kan? Antara Tuhan dan Allah itu kan beda. Kalau Allah itu sudah pasti adalah Tuhan, Tuhan belum pasti adalah Allah, kan gitu. Sembahan juga demikian. Allah sudah pasti sembahan, sembahan belum tentu Allah.
Ada dua kata di Indonesia itu, yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah sembahan. Indonesia Allah ini bukan bahasa Indonesia, Pak. Ini adalah nama dari sembahan umat Islam. Itu harus dipahami. Kalau itu tadi kita sudah clear. Iya, justru itulah saya katakan, kenapa Elohim Anda terjemahkan ke dalam kata Allah. Itu tadi kita sudah clear bahwa Allah ini yang kami dapatkan adalah dalam keberadaan bahasa Indonesia, yang mana nggak bisa, Pak, kalau di dalam original teksnya. Pak, kalau Elohim mau diindonesiakan, itu artinya sesembahan atau sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan. Bukan larinya ke Allah, Pak. Seperti contohnya lah, seperti Yahweh. Kalau diterjemahkan dia kepada bahasa Inggris, sebenarnya secara translate yang benar, itu nggak ada. Iya, sama. Allah juga diterjemahkan, tapi ingat, Allah diterjemahkan ke dalam bahasa manapun tidak bisa. Makanya tetap aja namanya Allah. Ya, tetapi ingat, ketika kepada bahasa lain, salah satu contohnya, karena Yahweh adalah proper name, ya, maka bagaimana Anda katakan proper name sementara Yahweh artinya Tuhan? Satu-satu. Dalam proper name ini, maka dapatlah serapan yang disebut dengan Jehovah atau Yahweh itu Lord dalam bahasa Inggris. Lord itu kan Tuan atau Tuhan. Ya itu kan? Dalam bahasa Inggris atau Adonai. Indonesia. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwasanya Yahweh salah Bapak, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau Lord diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, awal katanya bukan Tuhan. Bukan kan gitu. Raja. Ya udah, terserah Anda lah. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan Tuhan, dengar dulu, Pak. Tuhan itu menurut Anda itu tunggal atau jamak? Tuhan. Ya. Maksudnya originalnya atau? Ya, Tuhan, Pak. Kata Tuhan, Anda kan mengatakan Yahweh itu sama dengan Tuhan artinya. Ya kan? Maksudnya jamak seperti apa sih? Kalau manusia itu kan jamak, Pak. Tapi kalau Anton itu tunggal. Kan gitu. Nah, sekarang kalau Tuhan, jamak atau tunggal? Oh, eksistensinya ya tunggal. Nah, kalau dia eksistensinya tunggal, berarti dia punya nama pribadi. Nama pribadi Yahweh apa? Ya, Yahweh itu. Loh, itu Tuhan, Pak, artinya. Yahweh itu artinya Tuhan. Yahweh berarti dia, sang dia atau sang Tuhan. Sang dia. Itu serapan ke bahasa Indonesia. Loh, gimana sih saya bilang tadi, kata Yahweh ya, yang adalah proper name, secara bentuk kalimatnya, dia eksistensinya adalah tunggal, keberadaannya adalah tunggal, ada, tetapi diserap ke bahasa Indonesia dia beda jadi apa? pengertiannya. Dia menjadi apa, Pak? Jadi Tuhan kalau ke Indonesia, tapi kalau sebenarnya dalam bahasa Inggris itu Lord itu raja. Berarti masih dia bukan tunggal, berarti dia jamak. Kalau begitu. Kok enggak jamak bagaimana? Loh, Tuhan itu kan tidak menuju kepada satu oknum, Pak, satu pribadi. Tuhan itu banyak. Loh, tapi kan dalam pengertian jamak, Tuhan yang mana dulu? Nah, itu dia makanya Bapak, kalau Anda memahami kata Allah, gini Pak, kata Allah itu sama hakikatnya dengan Yotevave. Dia tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun karena itu adalah nama. Dia proper name, tidak bisa kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan dan seterusnya. Aja dulu sebentar Pak Bremi. Yang menjadi permasalahan kitab Anda kok ada kata Allah di dalamnya, itu dari mana asalnya?
biar mengerucut Pak Framing gini aja, biar nggak mengerucut moderator ambil alih, ini stuck di sini gini aja. Apakah Pak Framing Tuhan Anda punya nama? Kalau Tuhan Anda punya nama Pak Framing, siapa nama Tuhan Anda? Coba disebutkan, biar nggak muter-muter. Silakan. Ya, kalau di dalam konteks perjanjian baru, Theos adalah Allah dan Kurios adalah Tuhan. Tuhan Anda namanya siapa? Pertanyaannya. Sabar. Jangan sabar. Kan kita lagi diskusi, masa sabar. Nah, adalah Tuhan. Maka dalam pengertian Tuhan ini secara Alkitab, kami namanya Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Oke, nama Tuhannya adalah Yesus, Bang Juma. Lanjut. Ya. Udah dijawab, Tuhannya adalah Yesus. Nah, oke. Itu di perjanjian baru ya Pak ya? Iya. Tuhan Anda namanya Yesus. Nah, yang saya pertanyakan kepada Bapak, siapa yang ngajarin Bapak itu memanggil Yesus Tuhan kita? Yesus. Di mana itu Yesus ajarin, Pak? Di Alkitab. Di mana itu datanya? Datanya? Iya. Di dalam Yohanes. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Mintalah dalam namaku. Maksudnya? Jadi kalau kita minta dalam nama seseorang itu Tuhan. Maksudnya begini, tentu secara latar belakang, secara kontekstual, ketika mintalah dalam namaku, ini kan satu kalimat, sampai dikatakan begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitaku. Nah, kalau kita lihat secara latar belakangnya di sini adalah bahwa segala keberadaan Yesus yang akan pergi, akan meninggalkan dunia ini, maka Yesus tekankan kepada murid-muridnya, kalau kamu meminta di dalam doa, mintalah dalam namaku. Jadi, kalimat memintalah dalam namaku ini adalah sebuah tradisi yang kuat dipegang oleh iman Kristen bahwa berdoa harus di dalam nama Yesus. Iya. Itu. Yang mengabulkan siapa, Pak? Ya Yesus pasti. Bagaimana dengan Yohanes 15 nomor 16, Pak? Yohanes 15 silakan coba bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kepada Bapa dalam namaku. Nah, itu salah satunya. Ya, yang memberikan di sini siapa, Pak? Yesus atau Bapa? Nah, dengar dulu. Kalau Bapak ke bank, apakah ketika Bapak ambil duit, langsung bank yang memberikan kepada Bapak? Kan bukan. Ketika Bapak pergi ke bank, nggak mungkin gedung bank itu memberikan duit sama Bapak. Oh, begitu analoginya. Bank itu akan memberikan duit sama Bapak. Ketika Bapak datang atas nama, di mana kamu namamu di situ, dan kamu sudah tercatat di bank itu, bahwa namamu sudah ada, maka atas namamu ini, bank itu akan mengeluarkan itu. Karena itu adalah duitmu yang kamu minta. Ya, jadi hal yang sama. Artinya yang mengabulkan di sini siapa? Kalau tangannya langsung memberikan kepada kamu begitu. Kan tidak mungkin. Iya, justru itulah Pak. Justru itulah maksud dari... Yang jelas ini adalah sebuah legalitasnya itu adalah Yesus. Ya, saya ngerti. Adalah Yesus. Saya paham. Orang Yahudi pada masa itu menyembah jadi dan tidak minta. Mungkin kami ini suara saya nggak doa dari Allah langsung
Kalau tidak di dalam Kedengeran Bang Juma, kedengeran. Tapi orang ini tidak mau diam kok. Pak Breming, izin Pak Breming kalau bisa Pak, diskusinya itu nyambung Pak. Jangan ngomong sendiri gitu loh Pak. Didengarkan dulu pernyataan Bang Juma, baru Bapak sanggah gitu loh, supaya nggak kemana-mana gitu Pak. Oke, lanjut. Ya kan gini Pak, ini Yesus dalam Yohanes 16 ini tidak bicara kepada Kristen, bicara kepada orang Yahudi yang menyembah kepada Hasem. Mereka menyembah kepada Hasem, berdoa kepada Hasem, tapi mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan Hasem. Jadi Yesus menekankan, setelah saya datang kepada kalian, harus melalui nama saya. Makanya dikatakan hidup kekal itu mengenal engkau, mengenal aku. Aku sebagai utusan, engkau sebagai pengutus. Nah, Yesus mengatakan, pada hari itu kamu tidak akan, dikatakan dalam Yohanes 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kamu di sini adalah murid-muridnya Pak, bukan Kristen. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kenapa harus menggunakan nama Yesus? Karena murid-muridnya sudah mengakui dia adalah utusan Tuhan, utusan Hasem. Orang-orang yang pada masa itu berdoa kepada Hasem tidak akan dikabulkan kalau tidak menyebut nama Yesus, tidak mengakui Yesus itu maksudnya sebagai utusannya. Makanya di dalam Yohanes 16:26 pun dikatakan begini, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Lalu dikatakan juga di dalam pengajarannya Yesus data lain, bahwasanya Bapa lah yang mengabulkan doa, bukan Yesus yang mengabulkan doa itu, tapi Bapa. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya kalau berdoa kepada Bapa, Tuhannya Yesus, harus mengakui Yesus itu dulu sebagai utusan. Sama seperti kami Pak, ketika kami berdoa kepada Allah, kami dianjurkan terlebih dahulu itu bersyalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa kami mengakui beliau sebagai utusan Allah. Nah, sama seperti yang diterangkan oleh Yesus ini. Gitu loh Pak. Nah, kembali kepada tema kita yang tadi, bahwasanya kata Allah yang ada di dalam ajaran agama Islam, huruf alif, lam, lam, ha itu ketika dilatinkan maka menjadi menjadi huruf A, L, L, A, H ketika dilatinkan. Kenapa? Karena terjemahan itu kemudian kata Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga dilatinkan saja. Contoh, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah itu tidak bisa diterjemahkan, tetap terus ditulis Allah di situ, maka dia hanya disalin ke dalam huruf Latin A, L, L, A, H, tidak bisa diterjemahkan. Nah, sementara kalau di kitab Anda, Allah itu diterjemahkan menjadi Tuhan, atau sebaliknya, Tuhan Anda terjemahkan menjadi Allah. Padahal alif A, L, L, A, H itu bukan terjemahan, itu penyebutan dari huruf alif, lam, lam, ha ke dalam bahasa Latin agar manusia Indonesia bisa paham bahwa cara membaca daripada huruf alif, lam, lam, ha itu adalah A, L, L, A, H. Arti bacanya Allah. Kenapa dia tebal? Karena diawali dengan tanda baca fathah atau garis atas. Gitu loh Pak. Jadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh agama Anda, mengambil kata Allah masuk ke dalam kitab Anda, kemudian disalah bacakan, gitu loh Pak. Yang tadinya harusnya mereka kalau jujur, dia baca aja Allah. Karena di situ jelas A, L, L, A, H. Bacanya kalau jujur Allah. Tuhan Allah. Tapi ternyata kalian membacanya Allah. Dibilang bahasa Indonesia, bukan. Dibilang bahasa Ibrani juga, bukan. Jadi itu hanya plesetan Pak. Memanfaatkan situasi yang pada saat yang dibutuhkan oleh teman-teman Kristen. Gitu loh. Semoga dipahami Bapak. Nah kalau dia larinya ke Ibrani, nah itu bahaya Pak. Alef, lamet, alef itu artinya adalah sumpah serapah. Kalau dia masuk ke bahasa Indonesia Allah, berarti semisal atau seumpama. Dia nampak, dia berjalan ala artis, dia berjalan ala Bang Handi. Artinya dia meniru, mirip, seperti. Nah, kalau dia mengambil kata Allah,
Allah berarti dia merujuk kepada bahasa aslinya, yaitu Allah. Tapi karena dia nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti apa itu fathah, ya, makanya dia nggak paham. Nah, di situ itu menjadi polemik yang berkepanjangan. Sekiranya teman-teman Kristen itu mau jujur, pasti akan bertanya, loh, kok ini kita bisa baca Allah? Bukankah di situ A-L-L-A-H harusnya dibaca Allah? Gitu loh, Pak. Silakan. Bang Handi. Itu Bang preminya, itu Pak preminya nggak dijawab Pak Preming. Nah, nanti kalau saya jawab situ bilang nggak bisa diam. Kan tadi udah Bang Juma Pak, silahkan. Oh, udah. Ada kata terakhir silahkan. Oh gitu ya udah. Iya Pak. Nah begini, yang pertama saya kumpulkan dulu ilusi-ilusi Bang Juma tentang Allah kami dalam hal berdoa. Jadi ilusi kamu itu tadi yang kamu angkat dari Yohanes pasal yang ke-16 ya, ayat yang ke-25 tadi itu salah kamu mengartikannya. Bahwa kalau kamu bilang pada hari ini yang kamu bilang tadi bahwa dikatakan ayat Yohanes 16 tadi, nomor 23, Pak. 23 ya, Ya. Oke, 23. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama siapa di situ cuma? Dalam namaku. Dalam nama Yesus. Iya, memang. Iya. Jadi karena inilah mereka yang adalah diam dulu seperti kau bilang tadi, kalau kamu diam, saya diam. Saya tadi kan diam dulu, dengarin dulu saya takiyah di sini. Jadi kalau disebut dalam namaku, tadi saya sudah kasih contoh yang sangat gamblang, itu adalah legalitas bahwa dalam nama Yesus kita berdoa dan meminta. Bukan lagi atas nama siapa-siapa, Yahweh atau Elohim. Tapi kami sudah jelas dalam nama Yesus. Karena itu dikatakan lagi dalam ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu. Jadi Yesus itu bukan meminta kepada Bapa. Kenapa? Karena ayat 27 dikatakan. Jadi ketika kami meminta kepada Yesus, lalu Yesus meminta lagi kepada Bapa, bukan. Kami hanya langsung meminta kepada Yesus, sebab apa? Ketika kami meminta dalam nama Yesus, ayat 27, udah include dia di situ. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang daripada Allah. Aku datang daripada Bapa, dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia ini pula, dan pergi kepada Bapa. Artinya, dia pribadi itu yang kembali kepada Bapa itu sendiri. Nah, itulah makanya di dalam ayat 31 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Nah, jadi gini Bang Juma, kalau kamu bilang tadi, orang Yahudi karena percaya Yesus adalah utusan, iya memang kami akui awalnya mereka percaya utusan. Bahkan mereka sering bilang bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu secara manusianya. Tapi setelah proses demi proses keajaiban dan luar biasa kebangkitan sampai akhirnya dia naik ke surga. Dia naik ke surga sampai Rasul Paulus pun melihat dia juga datang dari surga mendatangi Paulus. Maka keseluruhan apa yang ditemukan oleh saksi-saksi yang melihat itu, bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau percaya bahwa aku dalam Bapa? Iya. Nah makanya itu bukan untuk orang Yahudi, itu untuk orang-orang yang percaya. Nah kami ini kan orang percaya kepada Yesus. Kalau Bang Juma percaya kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan jodoh kepada Bang Juma. Tapi karena Juma nggak percaya, maka nggak akan mungkin dikasih.
Itu yang pertama. Jadi bukan karena orang Yahudi, bukan. Memang murid-muridnya rata-rata Yahudi semua. Bahkan pemberitaan Injil perdana awal-awal gereja mula-mula juga Yahudi semua. Tetapi ingat, Yesus mengatakan kepada yang percaya. Nah, kami kan orang Kristen percaya. Maka kami percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Jadi, kalau kamu bilang tadi Allah, dari sisi fonetiknya lalu kamu bilang A-L-L-A-H, lalu Allah. Kamu coba suruh orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didiamkan sebentar dulu. Pak, diam dulu Pak ya, salam. Cukup Coba, di chat aja. Cuma tolong kasih tahu sama orang Madura, sama orang Jawa, sama orang Batak, secara ungkapan fonetik mereka, semua pasti beda-beda. Mau Allah apa itu pasti beda. Apalagi kalau kamu suruh dia baru belajar bahasa Arab, pasti udah nggak nyambung. Semua itu kan karena dididik untuk bisa belajar fonetik bahasa Arab. Sudah ya Pak ya, jangan ke mana-mana Pak, ke lebaran ini. Contoh. Nah, artinya kalau kami menyebut Allah yang A-L-L-A-H, ya itu bukan urusan kami. Mau diambil dari bahasa Arab, mau diambil dari Portugis, itu bukan urusan kami. Tetapi kami percayai Indonesia ini punya hukum undang-undang, di mana ketika di dalam kitab kami disebut Elohim adalah Allah, Yahweh adalah ini topik udah dibahas tadi Pak, ini udah pindah topik Pak, udah pindah topik. Karena Juma tadi menyinggung lagi tadi dia. Karena dia topiknya ini tadi Pak, topiknya Bang Juma ini tadi adalah yang mengabulkan doa itu A Yesus, B Bapak, C keduanya. Itu Pak topiknya Pak. Yesus. Oh Yesus yang mengabulkan doa. Oke, Bang Juma silakan, udah dijawab. Udah dijawab, yang mengabulkan doa Yesus bukan Bapak. Silakan Bang Juma. Nah, inilah yang saya katakan ya, ketika Bapak mengatakan percaya kepada Yesus, justru saya balikkan kepada Bapak. Kalau Anda percaya kepada Yesus, tidak mungkin Anda menjadi Kristen. Camkan itu. Karena Kristen bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap satu kelompok yang bernama Kristen. Kristen adalah kumpulan manusia yang berkulub, menyembah kepada dirinya, beribadah kepada 3 pribadi sembahan, sama sekali Yesus tidak pernah mengenal mereka. Nah, sekarang masuk pada inti dari materi yang kita bahas. Anda mencoba untuk loncat ke nomor 27 dari Yohanes 16. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku. Kalau Bapa menggunakan akal sehat, Bapa sudah bisa menemukan di sini ada 2. Ada Bapa, ada aku. Yesus, Bapa, beda. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Artinya ketika orang itu mengasihi Yesus, kan tadi di awal katakan, orang-orang Yahudi pada masa itu menyembah kepada Bapa, tapi tidak mau mengakui Yesus itu adalah utusan Bapa. Nah, yang menjadi kategori orang yang percaya kepada Yesus adalah yang menyembah kepada Bapa dan menerima dirinya sebagai utusan Bapa. Sementara Anda mengatakan, kami tidak lagi berdoa kepada Bapa, karena Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Ini ajaran dari mana ini? Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Tuhan. Ya kan? Aku datang dari Tuhan. Semua yang datang dari Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Alam semesta ini dari Tuhan. Semua yang datang dari Tuhan itu bukan Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia untuk meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Semua yang pergi kepada Bapa itu bukan Bapa. Di luar daripada Bapa itu bukan Bapa. Yang pulang pergi ke Bapa itu sudah pasti bukan bagian daripada esensi Bapa itu sendiri. Nah, sekarang kita uji. Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus sehingga Bapak menjadi Kristen. Lihat Pak, satu perikop datanya. Yohanes 16 diawali dari Yohanes 16 nomor 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu di situ siapa Pak? Kristen. Kamu di sini adalah pengikut Yesus Pak.
yang menerima Yesus sebagai nabi, yang menerima Yesus sebagai rasul, bukan menerima Yesus sebagai Tuhan layaknya orang Kristen terima. Kamu tidak melihat aku lagi dan tidak sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Lalu mendengarkan murid-muridnya seperti itu. Nah tuh, kan ketahuan Pak di situ. Dan setelah murid-muridnya mendengarkan dari perkataan Yesus, berkatalah seorang murid kepada yang lain. Apa artinya ia berkata kepada kita? Kita di sini muridnya, Pak, angkatan pertama. Bukan yang menyusup masuk mengaku-ngaku sebagai pengikut. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Mana ada Tuhan pergi kepada Tuhan, Pak? Yang benar adalah utusan Tuhan kembali kepada Sang Pengutus. Itu diimani umat Islam. Nabi Isa alaihissalam terangkat, berada di sisi Allah, kembali kepada penciptanya. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika murid-muridnya itu berdoa atas namanya, tidak murtad dari ajarannya, tetap menyembah kepada Allah, kepada Tuhannya Yesus, dan mengakui dirinya sebagai rasul, sebagai nabi, maka doanya dikabulkan. Makanya sangat mengherankan kemudian kalau mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang awal mula itulah yang mengajarkan Kristen. Bukan. Yang mengajarkan Kristen itu adalah ahli Taurat, ahli kitab, orang-orang Farisi, yang nyebrang lautan menjelajahi daratan. Nah, itulah yang Yesus waspadai. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, Pak, di dalam Yohanes 14 nomor 12, maka Bapak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi itu tidak mungkin, karena Bapak bukan orang Yahudi. Sementara yang melakukan ajaran-ajaran Yesus itu hanya orang Yahudi, Pak. Yesus berkurban, layaknya orang Yahudi. Dia bersunat, layaknya orang Yahudi. Ibadah sabat, layaknya orang Yahudi. Semua ia lakukan sebagai orang Yahudi. Nah, kalau Anda melakukan ajaran-ajaran pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan, maka Anda praktisi Yahudi. Masalahnya Anda bukan Yahudi. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, akan datang penolong lain yang tugasnya mengajarkan semua kepada seluruh kebenaran. Dan menuntun sampai akhir zaman. Nah, tapi kita tidak ke sana. Kembali kepada kata Allah. Saya melihat Kristen ini berada pada posisi kebingungan, kebimbangan, dan kehilangan arah tentang Tuhannya mereka. Ujung-ujungnya sekarang dia sudah berani mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Bahkan Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan El. Tuhanku, Eli. Tidak pernah dia mengatakan Yesus. Ini yang perlu dipahami. Nah, kalau orang Kristen kemudian menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka, lalu dia katakan itu adalah terjemahan daripada kata Yod-Heh-Vav-He, atau yang mereka Yahweh, sebutkan Yahweh, itu keliru besar. Atau itu dikatakan bahwa itu berasal dari kata Elohim, itu keliru besar. Karena Elohim itu tidak bisa asal-asal kita terjemahkan dengan kata Allah. Kenapa? Elohim itu terdiri dari dua kata, Ela dan Yim. Ya, Ela itu artinya sesembahan. Ela artinya sesembahan dalam bahasa Ibrani. Yim sendiri itu adalah jamak maskulin dalam bahasa Ibrani. Sehingga Elohim kalau ingin diindonesiakan artinya sesembahan, bukan Allah. Elohim kan, Anda mengatakan dari mana Anda ambil kata Allah? Dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Salah. Elohim ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sesembahan atau sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Bahasa Arabnya ilahun. Itu baru benar. Tapi kalau Anda mengatakan kata Allah Anda ambil dari mana? Dari Elohim. Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa? Anda katakan apa tadi? Lord atau God. Ya kan? Nah, God di Indonesia kan lari kepada Tuhan, bukan Allah. Lord di Indonesia kan lari kepada Tuhan, bukan Allah. Jadi dari mana Bibelnya Kristen Indonesia ambil kata Allah? Dari Al-Quran. Bukan dari bahasa Ibrani.
bukan juga dari bahasa Inggris, bukan dari mana-mana, tapi dari Al-Quran. Orang Kristen ngambil kata Allah itu. Tapi supaya identitas Allah hilang, mereka membacanya Allah. Allah. Begitu Pak, agar dipahami. Silakan. Bang Handi. Bang Handi. Oh ya, sorry. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Juma karena justru dari ayat inilah saya menguraikan konsep ketuhanan Yesus yang kami harus berdoa dan beribadah di dalam nama Yesus. Karena satu, disinggung tadi berkaitan masih banyak hal-hal yang kamu harus ketahui yang perlu dikatakan kepada kamu. Memang masih banyak. Hal apakah yang banyak itu? Itulah nanti yang akan Roh Kudus kemudian hari mengerjakannya pada gereja, pada orang-orang Kristen. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, di sanalah kepenuhan itu. Dari sejak situlah mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Roh Kudus memenuhi mereka. Di Kisah Rasul pasal 2. Dan Yesus berkata, tinggal sesaat saja, dalam arti itu mengatakan bahwa kamu melihat aku karena Yesus akan pergi ke sebelah kanan kekuasaan Allah itu sendiri. Ke sebelah kanan artinya adalah kekuasaan Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, Bapa itu sendiri. Di mana kalau Bang Juma tadi bilang meminta kepada Tuhan, nggak ada disebut meminta kepada Tuhan, cuma yang dikasih tahu adalah meminta kepada Bapa. Nggak ada disebut meminta kepada Allah, tapi meminta kepada Bapa. Kenapa meminta kepada Bapa? Karena sumber dari segala sumber yang Yesus mau tekankan di sini, Elohim itu adalah eksistensinya ada yang tak terlihat dan tak terjangkau, tapi Dia Maha Kuasa. Namun Dia datang menjadi Yahweh, nyata kepada Abraham. Dan kenyataan inilah yang diterima, diserap oleh orang Yahudi sebagai Tuhan yang hidup. Makanya Yesus pernah berkata, Tuhan yang hidup adalah definisi dari Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, segala keberadaan Tuhan tidak hanya melekat kepada satu nabi, tidak melekat kepada satu oknum, tidak melekat kepada satu yang disebut rasul. Tetapi Dia melekat kepada Bapa Abraham, juga melekat kepada Ishak anaknya, dan juga melekat kepada cucunya, Yakub. Artinya, segala informasi keberadaan Allah yang hidup ini terus beregenerasi sampai kepada Musa, Daud, bahkan Yesuslah kembali memulihkan nama yang selama ini tercoreng beribu-ribu tahun dibuat oleh orang Yahudi sebab mereka mensinkritismekan Yahweh dengan penyembahan berhala. Dan justru salah satu yang dikatakan oleh Yesus, kamu membuat rumahku menjadi rumah perdagangan, akhirnya diobrak-abrik, lalu Dia menegakkan kembali, lihat bahwa aku akan membuat rumahku yang sesungguhnya adalah menjadi rumah doa. Itu mengacu kepada tujuan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus akan disebut menjadi eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang terpanggil tanpa batas rumah, tanpa batas tempat, tanpa batas ras, tanpa batas agama. Semua mereka yang eklesia, yang dipanggil menjadi orang-orang percaya kepada Yesus, datang dari kehidupan kegelapan, menjadi percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Maka di dalam nama Yesus itulah dikatakan di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Eklesia ini akan berdoa. Siapakah itu eklesia? Orang-orang yang terpanggil, yang percaya. Makanya dikatakan di dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa.
Kalau Bang Juma selama ini mengklaim bahwa Yesus meminta kepada Bapa, ayat inilah yang berkata, bukan Yesus yang meminta kepada Bapa, tetapi dikatakan meminta di dalam nama Yesus. Orang Kristen sudah ikut di dalam nama Yesus itu satu dengan Bapa, seperti Yohanes pasal 10 ayat 30, aku satu dengan Bapa, maka ikut di dalamnya. Maka ketika kami meminta ke dalam nama Yesus, dalam nama Yesus itu ada di dalam Bapa. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-31, dikatakan ayat yang ke-30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena kami percaya bahwa engkaulah datang yang daripada Allah. Artinya satu kesatuan yang datang daripada Allah. Tidak pernah ada seorang nabi datang dari firman Tuhan. Musa itu bukan datang daripada Allah, tetapi dia menyampaikan firman Tuhan. Abraham itu bukan datang daripada Allah. Adam sekalipun tidak datang daripada Allah. Bahkan nabi-nabi yang terbesar di Alkitab, terkecil di Alkitab, bahkan nabi yang disebut nabi itu tidak pernah datang daripada Allah. Mereka hanyalah sebagai penyampai firman Tuhan. Tetapi Yesus ini datang langsung dari Bapa. Datang dari sumber itu. Dialah sang sumber itu yang mewujudkan, melogoskan, menjadikan dia manusia. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, bahwa sesungguhnya dialah zat yang kelihatan itu. Dialah zat yang sebenarnya itu yang menjadi manusia, dan itulah sebabnya kami percaya kepada dia, sebab dia sudah memberikan keteladanan contoh kebenaran firman Tuhan dari dia mati sampai bangkit dan naik ke surga menyediakan ke tempat bagi kami. Maka kami pun akan bersama-sama dia di dalam kekekalan. Kalau Bang Juma mau percaya kepada Yesus yang datang daripada Allah, maka Bang Juma pun nanti akan diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, silakan. Ya, itu di mimbar gereja boleh lah. Anda dijempol sama jemaat-jemaat yang manggut-manggut yang nggak belajar tentang Bible, boleh Pak. Sekarang saya urai Pak. Anda begitu pongah mengajarkan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Gini loh Pak. Ya. Yesus sendiri diawali dari pernyataannya di dalam Yohanes 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Berarti Pak, Anda salah kalau Anda mengatakan Yesus adalah ending dari semuanya. Ternyata pada masa Yesus masih banyak yang Yesus belum ajarkan. Nah, kenapa masih hal-hal yang belum diajarkan ini kenapa nggak diajarkan oleh Yesus? Alasannya menurut Yesus karena angkatan pertama, Nois, itu tidak mampu kemudian menanggung. Ajaran apa rupanya yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu, Pak? Sampai Anda mengatakan, oh Yesus itu begini dan begono. Apa yang kemudian yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Meninggalkan hukum Taurat? Nggak sanggup? Oh, jangan lupa, Pak. Justru orang Yahudi itu tegar tengkuk. Jangan dikira orang Yahudi itu paling hebat melanggar Taurat. Kan Yesus Anda imani sebagai orang yang datang menghapus dosa di atas tiang salib. Masa itu yang nggak bisa ditanggung oleh masa itu? Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apa itu? Mati di atas tiang salib. Loh, justru orang tepuk tangan pada masa itu. Orang pasti tepuk tangan kalau itu sebagian daripada hal yang belum bisa ditanggung. Lalu apa? Ajaran kasih. Ajaran kasih yang kayak bagaimana? Kasih apa lagi yang kurang yang diajarkan oleh Taurat? Semua sudah diajarkan oleh Taurat. Kasih Allahmu, kasih sesamamu, dan seterusnya. Udah diajarin. Lalu, ajaran apa rupanya yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan pertama? Oh, ajaran ada sosok rasul datang membunuh. Tuh, bukankah mereka tiap hari dipertontonkan pembunuhan, Pak? Bagaimana kemudian mulai dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan itu perintah membunuh. Jadi apa rupanya yang belum bisa ditanggung oleh orang-orang pada masa itu? Ajaran Kristen? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ajaran Kristen lebih ringan daripada ajaran Taurat. Lalu apa, Pak? Ajaran sekali ke gereja gitu.
sekali seminggu bernyanyi di sana, tepuk tangan sambil jingkrak-jingkrak itu yang lebih mudah, yang tidak bisa ditanggung oleh Yahudi. Ajaran yang tidak sunat itu, ajaran yang membebaskan kalau orang makan binatang apa saja, itu yang tidak bisa ditanggung. Justru kalau itu tepuk tangan orang Yahudi, Pak. Lalu ajaran apa rupanya yang belum bisa ditanggung oleh angkatan pertama? Itu PR buat Bapak pikirkan ke depannya. Kemudian, ketika Bapak mengatakan Yesuslah segala-galanya, saya katakan kepada Bapak, nubuatan akan munculnya seorang hamba yang padanya ada hukum-hukum Tuhan yang telah diberi roh di atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ini siapa ini, Pak? Siapa kira-kira ini yang menyatakan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa? Sementara penulis kitab Bible menerangkan hukum Tuhan itu sudah dikutuk, sudah habis di atas tiang salib. Hukum Tuhannya sudah habis di atas tiang salib, Pak. Dibayar dengan matinya Yesus secara terkutuk. Jadi hukum Tuhan yang mau diajarkan ke bangsa-bangsa itu yang mana? Menyembah kepada Yesus. Oh, itu hukum Tuhan rupanya. Tuhan mana yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Tuhan mana yang mengajarkan untuk beribadah hari Minggu? Siapa Tuhannya namanya? Siapa Tuhannya yang mengajarkan untuk tidak bersunat? Tuhan yang mana itu yang mengajarkan? Bapak yang mana yang mengajarkan itu? Kejadian 49 nomor 10, Pak. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa ini, Pak, yang datang berhak? Ketika yang berhak ini datang, kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini siapa ini, Pak? Kalau takluk kepada bangsa-bangsa, Pak, dia tidak mati di atas tiang salib. Dia akan mengalahkan semua lawan-lawannya. Dia akan nundukkan semua raja-raja di sekelilingnya. Itu siapa itu, Pak? Sementara ketika Tuhan Anda datang, masih banyak yang belum diajarkan. Yang masih belum diajarkan inilah kemudian yang akan digunakan untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Tapi sayangnya nggak diajarkan itu. Kemudian ketika Anda mengatakan, makanya saya menjelaskan tentang yang ayat yang Bang Suma bawa untuk lebih mengokohkan iman saya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kita berdoa kepada Yesus dan dialah yang mengabulkan segala permohonan. Pak, bangun, Pak. Jangan kelamaan tidur. Di ujung hayatnya Yesus di tiang salib, asal Bapak tahu, di ujung kehidupannya di atas salib, dia masih memohon kepada Sang Bapa untuk supaya orang-orang diampuni. Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Bapa." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lalu yang Anda sampaikan tadi itu dari mana asalnya? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan di penghujung hayatnya, Yesus masih minta kepada Bapa supaya mengampuni dosa-dosa orang. Anda mengatakan tadi dia kembali kepada hakikatnya sendiri. Lucu itu, Pak. Itu nggak bisa, Pak. Kalau Anda mengatakan dia datang untuk menyatakan dirinya sebagai manusia, Anda keliru. Kisah para penulis di dalam bab 2 nomor 22 dikatakan begini. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, anak perempuan bernama Maria dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus ini nabi, Pak. Nabi yang diberi kekuatan, diberi mujizat, diberi tanda-tanda untuk menyatakan kekuatan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi dia hanya perantara. Dia bukan Tuhan, Pak. Dia perantara, dia utusan. Sementara yang Anda paparkan itu adalah iman Romawi Yunani. Kisah para penulis nomor 2:36 dikatakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini, Pak, dasarnya.
dasar iman Bapa menuhankan manusia bernama Yesus ini. Kisah para penulis 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan, bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Theos dan Kristus. Jadi kalau ditanya apa sebabnya orang Kristen itu menuhankan anak Maria? Sebabnya karena menurut penulis daripada Kisah para Pengarang bab 2 nomor 36, Tuhan Theos telah menjadikan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Itu jawabannya. Dan juga diterangkan di dalam suratnya Paulus kepada jemaat-jemaat non-Yahudi di Roma 14 nomor 9. Sebab oleh itu Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Theos, baik orang Yahudi, baik untuk orang yang mati maupun orang yang hidup. Jadi sesumbar yang Anda uraikan tadi itu ketahuan belangnya. Paulus yang menghadiahkan Bapa sosok Tuhan bernama Yesus, yang dijadikan alias yang dilantik oleh Theos menjadi Tuhan setelah dia dibangkitkan dari kematian. Jadi tadinya dia bukan Tuhan, Pak. Dia manusia murni. Tapi begitu dijual ke Roma, dijual ke Efesus, dijual ke Galatia, dia menjadi Tuhan. Ini datanya. Ada data yang harus Bapak pelajari lebih jauh. Jadi kalau Anda membawa Yohanes 16, bahwa sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia untuk meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Lantas Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Wow, saya katakan, doktrin agama Anda menyebabkan akal Bapa tidak berfungsi dengan baik. Silakan Anda tanggapi. Iya, terima kasih. Sorry, lagi batuk nih. Iya, yang pertama, apa saja yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi? Ya, disinilah fungsi saya mengajari Bang Zuma secara framing, menyusun sebuah pemahaman yang komplit sehingga tersistematis Bapak memahami pertanyaan-pertanyaan ini mungkin yang tidak pernah Bapak dapatkan dari debater-debater yang lain. Tetapi pada kesempatan ini dari framing lah yang bisa menyusun ini kepada Bapak, supaya Bapak mendapat jawaban-jawaban yang selama ini Bapak mempertanyakan hal ini. Tapi Bapak sabar ya, biar saya susun dengan bagus literasinya, poin-poinnya, bahkan data-datanya. Apa saja yang tidak bisa diterima? Ketika Bapak lanjutkan diri, harus menerima. Saya akan bacakan tadi itu dari Yohanes, nggak perlu lah ya, karena tadi kamu, tapi supaya memahami, saya akan bacakan ulang lagi dari Yohanes. Harus kamu, suaranya Bang kamu belum dapat menangguhnya. Ada sebuah suaranya nggak jelas ya. Komunikasi para pribadi kepada muridnya belum sah. Nggak jelas. Dalam kata nggak jelas suaranya, putus-putus. Artinya signalnya itu Signalnya Pak, remenya bagus. Signalnya Pak. Suaranya ngerobot. Coba ya. Pasti nggak bisa disangka kalau nggak ada kedengeran gitu ya Bang Juma. Iya, iya Bang. Mana ya Pak? Framenya nggak ada, mungkin terlempar apa ya?
terlempar dia. Memang sangat terpental dia. Gue masih ada sih, cuman dia lagi audionya nggak connect. Ada tapi audio nggak connect bagi Mak. Nggak apa-apa diisi aja pokoknya Mak, biar sambil menunggu. Ya, saya penasaran aja Bang. Dia katakan saya selama ini tidak terpuaskan dengan debater-debater Kristen yang lainnya. Entah apa yang ingin dia sampaikan lebih dari Kristen yang lain. Suaranya putus-putus Pak. Dia itu ngomong terus, tapi nggak apa-apa, isi aja. Daripada ngeri suara robot. Udah Bang Juma, saya sampaikan ya. Tadi nggak ada kedengaran Pak sama sekali. Ya udah. Oke, jadi begini Bang Juma. Diulang lagi ya. Dari pertanyaan masih banyak. Kalau tadi Bapak dengar, oke. Nah, saya mau menjelaskan berangkat dari pertanyaan Bapak berkaitan dengan yang Bapak tanyakan dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12. Yaitu masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, hal yang saya ingin sampaikan konteks ayat ini, langsung to the point, saya mau membagikan satu ayat kebenaran dari Yohanes pasal 1. Ya, kalau Bapak mau paham, Yohanes pasal 1, ayat yang ke-19, disinilah sebuah pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan di kalangan baik itu masyarakat bawah, awam, di kalangan Yahudi, ahli Taurat, Farisi, tentang siapakah Yesus ini. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dikatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Itu yang pertama Bang Juma. Jadi lihat di sini, kalangan Yahudi, kalangan orang-orang Lewi, ini golongan-golongan agamis semua, karena mereka di antara dalam Yohanes pasal 3 ayat 10 dan 11, Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat telak. Dikatakan begini, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yesus menjelaskan hal ini punya latar belakang saat dia berbicara dengan Nikodemus. Nikodemus ini ahli Taurat. Ini tokoh agama yang sangat dihormati. Tetapi sekelas tokoh begini aja pun tidak memahami hal-hal yang diajarkan oleh Yesus. Itu poin kedua berkaitan dengan pertanyaan Bapak. Apa yang disebut bahwa kamu belum bisa menanggungnya. Baru masuk kita ke Yohanes pasal 5 ayat 41. Yohanes pasal 5 ayat 41, ayat 41 dan ayat 43 dikatakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang kamu tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Lihat, sampai pada pasal yang kelima, Bang Juma, orang Israel itu masih belum bisa menanggung dan menerima ketika Yesus menyaksikan dirinya sebagai yang datang daripada Allah. Makanya Yohanes pernah menulis bahwa Yesus menjawab. Dia katakan bahwa sebelum Abraham, aku sudah ada. Bahkan Yohanes pun sebagai nabi yang sangat diagungkan, dihormati, yang dihargai oleh Islam, Kristen, dan Yahudi tentang kenabian Yohanes, sebagai legalitas nabi yang tinggi dan punya wewenang menentukan. Dia pernah berkata bahwa Yesus sudah ada sebelum aku. Dia sudah ada sebelum aku. Itu kesaksian Yohanes, Pak. Tetapi
Orang Yahudi, orang Israel, ahli Taurat, imam-imam, seluruh mereka tidak bisa menerima dan tidak mampu menanggung ini. Jangankan murid-muridnya, termasuk ahli Taurat pun tidak paham. Karena kenapa? Tidak mungkin. Logika mereka menerima seorang manusia anak Allah. Yang mana sama, anak Allah ini adalah sama sejajar ekuivalen dengan Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana bisa orang menanggung itu? Tidak mungkin. Dan inilah juga yang tidak bisa akan ditanggung oleh Bang Juma, termasuk komunitas Islam tentang keberadaan Yesus. Itu makanya kalian persoalkan seperti ahli Taurat dan orang Yahudi mempersoalkannya. Nah, makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, Yesus berkata, Roh kebenaranlah yang nanti akan menjelaskan lebih detail kepada kalian mengenai aku. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau berbicara tentang roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ini, inilah yang membackup seluruh keberadaan orang-orang percaya. Yang ditanyakan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Inilah murid-muridnya Yesus sudah mulai bisa menerima. Dalam dialog itu mengartikan murid-murid Yesus sudah mulai mampu menanggung bahwa pernyataan Yesus tidak lagi berdasarkan perumpamaan. Karena selama ini di dalam kitab Yohanes, Yesus selalu memperkenalkan dia masih bersifat ilahi. Salah satu contoh, aku adalah roti kehidupan. Artinya itu menekankan bahwa dia adalah sumber hidup. Aku adalah air kehidupan. Itu artinya mengartikan bahwa tanpa air manusia akan mati. Tanpa Yesus manusia akan mati. Maka dikatakanlah di dalam ayat ini, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepada kamu. Artinya Yesus sudah langsung belak-belakan mengatakan bahwa kamu meminta dalam namaku. Bukan lagi meminta dalam nama Bapa atau aku meminta kepada Bapa. Tidak, tetapi meminta di dalam nama Yesus. Jadi kalau Bang Juma meminta di dalam nama Yesus, maka Bang Juma akan selamat. Keselamatan itulah yang akan diberikan kepada Bang Juma. Kalau Anda angkat di dalam hal yang lain, seperti contohnya Anda bilang seperti tadi dikatakan, hukum mana? Contohnya kan dikatakan begitu. Hukum mana? Perhatikan, dikatakan begini. Hukum Tuhan, kalau Anda baca di dalam Matius pasal 5, itu Yesus menjabarkan hukum Taurat. Tetapi salah satu contoh yang saya mau angkat kepada Anda, ketika di dalam hukum Taurat, siapa yang berzina akan dihukum mati. Siapa yang membunuh akan dihukum mati. Artinya, dosa ditegakkan dengan kebenaran malah membawa kematian. Perhatikan ini kata kuncinya. Siapa yang membunuh akan dihukum mati. Lihat, dosa akan dihukum berdasarkan hukum daripada Allah, tetapi hukum itu akan membawa juga kematian. Karena siapa yang membunuh akan dibunuh juga. Artinya ini adalah hukum yang belum sempurna. Itulah makanya Yesus membawa hukum sempurna. Kalau Anda baca ayat berikutnya, Yesus mengantisipasi masalah hukum membunuh. Dengan cara apa? Dia katakan, makanya kamu jangan mengata-ngatai orang. Bang Juma, hati-hati ngata-ngatain orang. Jangan sampai nanti kamu mati. Ya, kalau kamu mengata-ngatain Yesus kekristenan, kamu udah lihat contoh-contohnya banyak orang yang mengata-ngatai Yesus. Sekarang kamu masih diberikan anugerah. Tapi waktunya kalau kamu nggak sadar dan bertobat, Tuhan akan bertindak kepadamu. Ini saya katakan atas nama urapan dan kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu, Yesus pun mengatakan, kalau kamu mengatakan orang kafir, kamu akan dihukum. Kalau kamu mengatakan orang jahil, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka kalau kamu tidak bertobat. Artinya Yesus menekankan kesempurnaan hukum Taurat. Sebelum mereka membunuh, diwaspadai dulu pertengkaran, diwaspadai dulu perkelahian, diwaspadai dulu kata-kata kasar, supaya mereka menghindari pembunuhan. Nah, inilah hukum kesempurnaan Yesus
yang dibawa ke seluruh dunia. Bukan lagi berdasarkan hukum yang kalau orang berdosa menurut hukum Taurat, orang yang berdosa akan dibunuh. Maka jikalau itu tetap dipergunakan, maka tidak ada manusia yang akan hidup. Karena ketika orang berdosa akan mati. Tapi Yesus mengambil hukum kematian itu dengan maut. Maka dia turun ke alam maut. Dia bangkit dan dia bilang, barang kamu siapa percaya kepada saya, maka kamu akan memiliki hidup yang kekal. Jadi artinya, kepada seluruh dunia hukum ini berlaku. Karena kalau jadi orang Yahudi harus disunat. Dan tidak mungkin orang yang bukan Yahudi atau Yunani akan menjadi Yahudi. Karena syarat-syarat menjadi Yahudi itu punya hukum-hukum budaya tersendiri. Dan itu hanya pada level budaya, bukan sebagai hakikat dari sebuah kebenaran. Tetapi Yesuslah yang menyempurnakan hukum ini. Kalau Anda baca nanti di dalam Matius pasal 5, sampai penekanannya ayat terakhir, Yesus berkata, jika kamu sempurna, maka kamu adalah anak-anak Allah. Cukup ya Pak, panjang Pak. Kesimpulannya, hukum Taurat tidak akan mampu menyempurnakan manusia. Tetapi ajaran Yesus akan mampu menjadikan manusia sempurna. Sekian, terima kasih. Lanjut. Silakan Pak. Iya. Jadi inilah yang saya bilang bahwa Anda itu pengikut orang yang ada di luar ajaran Yesus. Anda sama seperti Paulus yang suka kali menghina hukum Taurat. Sama dengan Paulus. Sementara hukum Taurat itu adalah hukum yang kemudian mengantar Bani Israel kepada kehidupan. Tetapi saudara justru mengatakan hukum Taurat itu adalah sama seperti yang diajarkan oleh Paulus. Hukum Taurat itu adalah kutuk yang menyebabkan manusia itu justru jatuh dalam kebinasaan. Kenapa? Karena Anda ingin menjual Yesus supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Yehezkiel 18 nomor 9 ya. Di situ sangat jelas dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Hidup menurut ketetapanku, artinya Taurat, dan tetap mengikuti peraturanku, artinya hukum Taurat, dengan berlaku setia, artinya tidak meninggalkan hukum Taurat, ialah orang benar. Ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya tidak percaya dengan khotbah Bapak. Saya lebih percaya kepada tulisan-tulisan suci yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku. Jadi kalau saya definisikan, hidup menurut hukum Tauratku. Tetap mengikuti hukum Tauratku. Dengan berlaku setia kepada hukum Tauratku. Dialah orang yang benar dan dialah orang yang pasti mendapatkan hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Oke, situ ya, agar Anda paham. Jadi jangan pongah ketika Anda mencoba untuk membacakan data-data di dalam kitab saudara. Yesus itu tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan, Pak. Mau Anda bolak-balik Yesus itu, Anda ganti pakaiannya dengan jas sekalipun, dengan apapun, dia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Sampai kapanpun. Kenapa? Coba kita lihat. Yesus naik ke atas, duduk di mana? Di samping kanan Bapa menurut pengarang Lukas. Begitu juga Matius. Coba kita buktikan, Pak. Apakah ada Tuhan di luar daripada Bapa? Tuhannya Yesus? Adakah Tuhan di sampingnya Tuhan? Tidak. Apa buktinya? Nah, sini. Yesaya 45 nomor 14. Beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya Pak ya, bukan Markus, bukan Lukas, tapi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir, segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Ya, katanya hanya di tengah-tengahmu ada Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Tuhan. Satu. Jadi di samping Tuhan tidak ada Tuhan, Pak. Jadi kalau ada mengatakan Yesus duduk di samping kanan Bapa, yang duduk di samping kanan itu bukan Tuhan. Yesaya 45 nomor 6. Supaya semua orang tahu, mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku
akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi di luar Bapa itu tidak ada Tuhan. Yesus itu di luar Bapa karena dia adalah manusia. Keluar dia, Pak, menuju ke bumi. Dia bukan Tuhan. Jadi Bapak mau larikan kemanapun, Bapak tetap akan kejeduk tembok. Karena ternyata yang Anda tuhankan itu bukan Tuhan. Lalu kemudian Anda dengan pongahnya lagi mengatakan ada hal yang tidak diajarkan oleh Yesus karena belum sanggup untuk ditanggung oleh orang-orang tersebut. Apa itu, Pak? Oh, ternyata Yohanes 1 nomor 19. Kesaksian Yohanes. Saya jadi sedih, Pak. Kalau sebatas Bapak yang namanya framing ini masih juga kebablasan dalam setiap menjabarkan tentang konsep ketuhanan anak Maria. Ada yang lebih penting, yang tidak kemudian ada hal yang masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ternyata hal yang belum sanggup ditanggungnya itu karena aku ada sebelum Abraham ada. Saya jadi nggak enak, Pak. Kalau hanya gara-gara itu. Kenapa? Karena Yeremia pun sudah mengajarkan itu, Pak. Coba kita lihat. Yeremia 1, Pak. Firman Tuhan datang kepadaku. Ini pada saat Yeremia menerima firman. Menceritakan sebelum dia diciptakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum Yeremia ini dibuat, Pak. Ini kapan sebelum dibuat? Berarti kapan aja. Mungkin sebelum langit dibentuk, mungkin sebelum bumi ini dibentuk, bisa jadi juga belum ada ciptaan lain. Tapi kemudian Yeremia itu sudah dikenal oleh Tuhan. Kala Yesus, Pak, kecil. Jadi kalau Anda mengatakan ada hal yang belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi, apa itu? Aku ada sebelum Abraham ada. Yahudi ketawa. Hei, Yesus, kalau kau tahu dirimu ada sebelum Abraham ada, kenapa kau tidak tahu kapan hari kiamat? Kenapa kau tidak tahu kapan musim buah ara? Gugur, Pak, ditertawakan sama orang Yahudi, Pak. Nah, saya menertawakan Bapak juga, karena saya baca kitab Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau, wahai Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum dia dibentuk dalam rahim, Yeremia itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Belum lagi kalau kita pergi ke Salomo. Ya. Nanti lari-larinya ke Yesus. Oh, itu adalah hikmat Yesus. Sesudah dikatakan di dalam Amsal 8 gini. Sebelum air samudera raya, sebelum gunung-gunung tertanam, sebelum ia membuat langit, sebelum dia mempersiapkan langit, aku sudah ada di sana. Wih, mantap ini Salomo. Kalau dikatakan, oh itu untuk Yesus. Tunggu dulu. Apa yakin Anda itu untuk Yesus? Yes, yakin. Kalau begitu baca ayat-ayat sebelumnya. Amsal 8 nomor 22. Apa yang dikatakan di situ? Kalau itu untuk Yesus. Kita lihat. Tuhan telah menciptakan aku. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh, jadi Yesus itu ciptaan. Jadi kalau yang dibentuk sebelum langit digariskan itu adalah Yesus, berarti Anda harus mengakui Yesus itu adalah ciptaan. Tapi kalau Yesus itu bukan ciptaan, berarti yang dibentuk sebelum langit digariskan itu adalah Salomo. Selamat tinggal Tuhan Yesus. Ternyata Anda hanya Tuhan yang dihasil prank dari Paulus. Oke? Itu yang Anda harus tahu. Kemudian, kembali kepada data Anda tadi. Yohanes 1 nomor 19 yang sempat menggelikan saya. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Berarti Mesiasnya itu siapa? Yesus. Lalu kalau Yesus itu Mesias, apa masalahnya rupanya? Apakah Bapa itu Mesias? Apakah pencipta langit dan bumi itu Mesias? Tidak. Mesias itu adalah manusia, orang, makhluk ciptaan yang diurapin. Terus apa masalahnya? Kalau Yesus diurapin, emang dia jadi Tuhan? Enggak. Nah, kalau dikatakan
kesaksian Yohanes. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan seterusnya bla 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 bla. Tapi Anda harus belajar juga. Ketika Anda membawa Yohanes 5, Bapak, Anda terbang melanglang buana sampai ke nomor 41 dan seterusnya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku. Ini akal mana yang bisa menipu diri sendiri bahwa Yesus itu datang dalam nama Bapaknya? Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu menerima hormat seorang diri dari yang lain? Dari yang tidak mencari hormat yang datang dari apa-apaan ini yang Bapak bawa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menangguhnya. Apa itu? Belum ada kita lihat. Tentang bahwa Yohanes bersaksi. Nah, tunggu. Di dalam Yohanes 5, nomor 36, Yesus justru mengatakan begini. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya sekedar kesaksian Bapak Framing. Apa itu? Yaitu bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Tuhan Bapa yang mengutus aku. Apa istimewanya ini? Kesaksian Yesus, Yohanes, penting, kata Bapak. Tapi ada kesaksian Yesus lebih penting, kata Yesus. Apa itu? Bahwa semua mujizat, tanda-tanda, kekuasaan yang dimiliki Yesus, kekuasaan itu bersaksi bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Bapak mau lari kemana lagi? Apalagi yang ingin Anda jual sekarang? Sementara semua mujizat yang Yesus lakukan, semua pekerjaan yang Yesus pertontonkan, semua kekuatan yang Yesus perlihatkan, kata Yesus, semua setumpuk, selangit, sebumi, pekerjaan yang membuat mata kalian terbelalak itu, itulah pekerjaan yang membuktikan dan yang bersaksi bahwa aku ini manusia, utusan Tuhan, bukan utusan setan. Utusan Tuhan ya bukan Tuhan. Sehebat apapun dia. Makanya tadi saya katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Rasul 2 nomor 36, bahwa Yesus itu hanya perantara. Tuhan gunakan Yesus untuk memperlihatkan ke Bani Israel mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Nah, Yesus juga mengakui ada kesaksianku. Berarti dia bersyahadat. Syahadat itu persaksian. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Pak Framing mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan. Kelak kira-kira siapa yang benar? Yesus atau Pak Framing? Kelak siapa yang mengusir? Yesus yang diusir oleh Pak Framing atau Pak Framing yang diusir oleh Yesus? Silakan kita nonton nanti. Kira-kira siapa yang akan diusir dan dikatai seorang penjahat? Aku udah ngajarkan kesaksianku lebih penting dari Yohanes, apalagi hanya sekedar kesaksian pemburu perpuluhan. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku Rasulullah, bahwa aku utusan Allah. Dan imannya umat Islam, alhamdulillah, tidak goyah dari itu. Bahwa Islam mengakui Yesus itu adalah Rasulullah. Kesaksian Yesus dan kesaksian umat Islam tentang dirinya sama-sama klop, sama-sama valid, sama-sama sahih. Yesus utusan Allah, sehebat apapun dia. Saya kira begitu Pak Framing. Tidak ada lagi daya upaya Anda untuk berbicara, karena sekarang Anda tidak akan pernah bisa membantah kesaksian Yesus. Kalau Anda bisa membantah kesaksian Yesus tentang dirinya, adalah lebih baik Anda yang dituhankan oleh orang Kristen, karena Anda lebih hebat kesaksiannya daripada Yesus. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Sudah menafsirkan kebenaran Alkitab tanpa kontekstual. Poin pertama, bicara tentang hukum Taurat. Anda katakan bahwa Anda sebut saya justru lebih percaya dari hukum Taurat. Oke deh, bagus. Tapi perlu Anda tahu, hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius tadi, Anda belum membuka telinga lebar-lebar. Pahami dulu di situ, apa esensi hukum Taurat yang diberikan oleh Sang Yahweh kepada Musa, dan apa esensi ajaran Yesus tentang hukum Taurat yang
Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk menggenapinya. Kata menggenapi tadi saya sudah singgung tadi sedikit. Hukum Taurat berkata, siapa yang membunuh akan dihukum dengan dibunuh. Hukum Taurat ini benar adanya. Tapi kalau orang setia melakukannya, itulah makanya di dalam Roma pasal 4 ayat 16 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Di sini menjelaskan bahwa bagaimana pernah disampaikan kepada Abraham tentang iman. Yaitu kalau hukum Taurat akan hidup dari hukum Taurat. Tetapi kalau iman akan hidup dari iman. Nah, hukum Taurat itu kalau berkata jangan membunuh, kalau dia tidak bisa tahan untuk membunuh, maka ketika dia membunuh, orang yang membunuh ini juga akan dibunuh dan mati oleh karena hukum Taurat itu sendiri. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus, hukum Taurat akan membawa kutuk kepada manusia. Apa maksud dari kutuk tersebut? Di mana kalau orang tidak setia, bukan hukum Tauratnya yang salah, tapi manusianya yang terkutuk. Sebab apa? Ketika mereka berdosa, mereka melakukan dosa itu, maka mereka akan dihukum dengan hukum mati. Tetapi Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Sebelum kamu membunuh, Yesus mengajarkan, jangan kamu berkata kafir kepada orang lain. Itu tidak boleh. Karena orang berkata kafir saja, itu akan juga diadili. Dan bahkan kalau orang berkata jahil, juga akan dihukum, tapi bukan dihukum mati. Tapi kalau orang berkata juga akan masuk ke neraka, maka orang yang berkata masuk ke neraka kepada orang lain itu, orang itu nanti suatu kelak akan dimasukkan ke neraka. Karena dia sudah menghakimi. Nilai hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus bukan lagi pada makna hukum Taurat berdasarkan perjanjian lama, tetapi bagaimana esensi pemenuhan penggenapan hukum Taurat tersebut. Sampai di sini saya yakin Bang Juma paham. Esensinya bukan hukum Taurat yang salah, tetapi manusianya yang tidak setia. Oleh karena manusia yang tidak setia banyak. Salah satu contoh perempuan yang tadinya dia kedapatan berzina, maka dia harusnya dilempari orang-orang ahli Taurat. Tapi Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa, silahkan dia melempari. Tetapi ketika mereka tahu bahwa mereka juga adalah orang berdosa, satu pun dari mereka orang berdosa itu tidak ada yang berani melempari. Karena kenapa? Mereka juga tahu bahwa mereka orang berdosa. Jadi bukan hukum Tauratnya Bang Juma yang salah, tetapi manusianya yang berdosa. Seperti Anda, kalau Anda mengata-ngatai orang Kristen kafir, akan dilaknat, maka Anda akan dihukum nanti. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Anda katakan tadi tentang Yeremia. Oh, kalau Anda katakan Yesus adalah sudah ada sebelumnya. Di dalam Yeremia pasal 1 juga dikatakan, sebelum membentuk engkau, Yeremia, aku telah mengenal engkau. Itu tidak punya hubungan, Bang Juma. Karena di dalam Yeremia ini, itu berkaitan tentang kemahasan. Itu menjelaskan Yesus itu maha tahu. Dia bisa tahu siapa manusia. Dan kalau Anda bisa tahu siapa Yesus yang maha tahu, Anda baca nanti. Yohanes Yesus sendiri tidak percaya karena ia mengenal mereka semua. Artinya Yesus maha tahu dan tahu pikiran. Yesus itu maha tahu. Dia mengenal mereka. Kalau Anda baca ayat 23 lagi, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka yang tahu pikirannya jahat. Jangan samakan yang tidak jahat. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau Anda bilang tadi,
di dalam Amsal. Nah, di dalam Amsal Anda bilang, hikmat juga disebut bahwa dikatakan sebelum segala sesuatu aku sudah ada. Itu berbicara tentang hikmat, Bang Juma. Biar saya ajari Anda tentang literasi, literatur Alkitab. Nah, hikmat itu di dalam bahasa original teksnya adalah sama dengan imago Dei, image, pikiran, ide daripada Allah. Artinya, pikiran, ide daripada Allah sama itu dengan perkataan. Perkataan inilah yang menjadi wujud dari pikiran daripada Allah itu sendiri. Jadi jika disebut Yesus sebagai firman, pikiran Allah itu sendiri, aku diciptakan untuk menciptakan. Bukan begitu maksud. Kalau Anda baca literatur secara original teks, hikmat inilah yang menjadi pencipta itu sendiri. Dialah yang punya ide rancangan bagaimana langit dan bumi ada. Dan hikmat pikiran inilah yang adalah firman itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau Anda apa ini, Bang? Robot lagi suaranya. Bukan begitu maksudnya. Original teksnya adalah hikmat sama dengan firman. Robot lagi suaranya, Pak. Beginilah kalau menuangkan Yesus ini. Tidak menuangkan Bapaknya Yesus. Ya, Pak Premi, suara Anda hilang lagi, ngerobot lagi, Pak. Hilang tadi ya. Iya, Pak. Signal Bapak nggak steady gitu. Jadi nggak ada yang bisa didengar dengan baik, gitu loh, Pak. Nanti disela dikira nggak adil gitu. Waduh. Hasan Ki. Ditutup ini kali Pak Juma, ditanggapi aja dulu biar. Iya. Tuh robot, nggak ada sinyal dia. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi ya, begini, Bang. Poinnya aja, Pak. Bahwa kalau iya. Dia nggak kedengaran lagi, Pak. Ora krungu, Pak. Karena bakal seratin langgir ini. Makanya jawab kayak ora krungu. Kalau orang Sunda ya entah kadangu. Mana lo, Pak? Oke, udah bisa? Saya tanggapi ya. Tanggapi aja, Pak Juma. Iya. Jadi saudara framing ini betul-betul hanya bisa memframing ya. Sesuai dengan namanya. Tadi tentang kesaksian Yesus masih dia bantah. Makanya aku bilang lebih pantas orang ini yang dituhankan oleh mereka daripada Yesus. Karena kesaksian Yesus itu tidak ada nilainya. Yesus mengajarkan di dalam Matius justru nggak boleh kemudian menghilangkan setitik pun meski yang paling terkecil sebelum langit bumi itu lenyap. Langit bumi belum lenyap. Sudah dihilangkan, dihapuskan semua. Amsal 8 nomor 22 di framing lagi itu adalah hikmat. Hikmat apa? Hikmat Yesus, berarti Yesus ciptaan, dipelintir lagi. Ya, bahwa itulah acikal bakal penciptaan. Loh, Yesus di situ kalau Anda katakan itu untuk Yesus, berarti Yesus diciptakan pada awal mulanya.
Nah, lalu kemudian dia mewakili, orang ini mewakili Paulus, mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu tidak ada yang sanggup melakukannya. Maka harus ada yang kemudian menjadi penebus dari semua itu. Karena katanya kalau ada yang melanggar, maka akan dihukum. Padahal di dalam kehidupan orang Yahudi, ketika mereka kemudian melakukan dosa, cara penebusannya itu adalah bertaubat dan mengorbankan hewan. Sudah ada kok. Ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Cara penghapus dosa adalah bertaubat, hidup seperti anak kecil, dan melakukan pengorbanan hewan. Sementara yang dijajakan oleh saudara Framing itu adalah ajaran-ajaran Paulus, misal Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Memang sejak kapan orang Roma itu terikat oleh Taurat? Sejak kapan hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Kok bisa-bisanya orang Roma yang dibebaskan dari hukum Taurat? Gitu. Alasannya, karena sasaran Paulus itu sebenarnya bukan hanya orang Roma, tapi semua di luar daripada non-Yahudi ini. Semua di luar daripada Yahudi. Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berarti memang mereka ini adalah pelanggar-pelanggar hukum Taurat. Belum lagi Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya manusia Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Ini ajaran Paulus yang diimani oleh tadi si Bapak Framing ini. Lalu kemudian di dalam Roma 3 nomor 28-29 diterangkan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini membantah ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan Taurat. Sementara dalil demi dalil di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti mendapatkan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Berarti orang-orang ini adalah orang terkutuk, karena mereka mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama, dan hidup bukan lagi di dalam hukum Taurat. Berarti mereka ini orang-orang terkutuk. Nah, Ulangan 8 nomor 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Perintah Allah Tuhanmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan takut akan dia. Harus. Itu adalah perintah. Haruslah engkau berpegang pada perintah Allah Tuhanmu. Berarti ini jelas. Kewajiban. Lalu kemudian Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan. Peringatan dan ketetapan Allah, Tuhanmu, yang diperintahkan kepadamu. Berarti hukumnya wajib. Haruslah kau berpegang. Ulangan 6 nomor 17. Kemudian di dalam Ulangan 5 nomor 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Tuhanmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini semuanya dikatakan wajib hukumnya. Lalu kemudian di dalam Ulangan 5 nomor 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku, dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi ketika Bani Israel kemudian memegang teguh perintah hukum Taurat, maka mereka akan baik keadaannya. Mereka akan berkuasa selama-lamanya. Itu yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi. Tapi muncul kemudian kitabnya orang Kristen yang mengatakan bahwasanya karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan yang ada di hukum Taurat. Nah sekarang yang mana mau dipercaya? Kalau umat Islam percaya kepada penyampaian Tuhan untuk setia kepada hukumnya, kalau orang Kristen percaya kepada ajaran Paulus, yang percaya kepada imannya saja, meninggalkan hukum-hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu,
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Sekiranya teman Kristen menginginkan melakukan keinginan-keinginan Bapaknya Yesus, maka mereka pasti akan melaksanakan hukum Taurat. Tapi karena mereka menginginkan keinginan-keinginan Bapaknya Paulus, maka mereka kemudian menjadi Kristen, meninggalkan hukum Taurat. Saya kira begitu Bang Handi dari saya dan teman-teman sekalian yang ada di sini, itu sebagai penutup dari saya. Adapun kesalahan yang saya lakukan, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Apa yang saya sajikan kemudian itu berasal daripada data-data yang ada dalam Al-Quran dan juga kitabnya teman Kristen. Kalau ada yang kemungkinan tidak terpuaskan dari pihak Kristen, saya tunggu sebentar malam untuk berdialog kembali. Terima kasih Bang Handi dan tim ZZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kalau ada kata-kata saya, kata kami yang hilap, ya itu manusiawi. Mohon dimaafkan, tidak ada niat untuk menjatuhkan siapapun. Sebelum ditutup resmi, ada audiens yang mau memberikan atensi atau ada yang mau bertanya? Seperti yang tadi banyak yang ingin bicara, silakan. Oh, enggak ada ya. Baik, kita tutup dengan resmi topik kali ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi diskusi yang lebih menarik. Kalau Pak Framing mendengarkan di luar sana nanti, silakan masuk ke JCC. Kami akan diskusi kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.